Baik, Bapak Ibu, eh segera segera kita mulai. Sebentar ya, Bapak Ibu, saya unmute. Untuk Bu Fauzia, coba di cross check mikrofonnya. Untuk para trainer juga tolong di cross check kembali karena untuk peserta sudah saya lock untuk mikrofon sebentar. Aman, Pak. Aman ya? Aman. Ya, Bu Fau udah nampak latar Pak Abu, Google ya. Iya, Bu. saya kan yang untuk akun Belajar ID nggak bisa nih, bermasalah dengan kamera. Iya. Terus saya gunakan satu lagi yang akun pribadi. Boleh. Apa-apa. Yang Ya. Yusliana SPDI yang SMP 2 Pangah. Yusliana SPDI, udah saya jadikan co-host juga, Bu ya. Oke, terima kasih Pak Bu ya. Ya, nanti kalau memang ada trouble, Ibu nonaktifkan aja mikrofonnya, Bu ya. Kalau nanti ada trouble, baik. Oke, makasih banyak Pak Bu. Oke, cek sekali lagi Bu Cud Intan, coba di cross check mikrofonnya, Bu. Baik. Assalamualaikum. Oh, mantap. Aman Pak Bu. Aman ya. Bu Novi, coba Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam. Oke, baik. Berarti kita mulai Bu Fau ya. Baik Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati host kita pada hari ini. Mohon maaf, yang saya hormati kepada Ibu Fauzia sebagai moderator. Sepatutnya hari ini yang jadi host adalah Pak Tejulizal, namun beliau ada halangan. Yang kami muliakan kepada seluruh para trainer yang telah bergabung dan juga kepada seluruh para peserta pelatihan yang sudah bergabung di ruang virtual pada hari ini. Saya Abu Bakar SPD, guru SMA Negeri 1 Tenom, hari ini bertindak sebagai host, akan memantau jalannya acara dari awal sampai akhir insya Allah. Baiklah, untuk memandu acara kita pada hari ini, langsung akan dipandu oleh Ibu Fauzia, SPDI. Beliau adalah guru SMP swasta Darul Abrar. Kepada Ibu Fauzia, moderator kita hari ini, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Abu Bakar Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih lagi kepada Bapak Abu Bakar yang saya hormati, para trainers, panitia dan seluruh para hadirin, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara pelatihan di hari kedua ini dengan judul pelatihan kita adalah pelatihan mengajar di mana saja dengan Google Workspace for Education, kolaborasi Google Master Trainer Kabupaten Aceh Jaya yang dilaksanakan juga secara virtual pada hari ini. Marilah kita panjatkan lagi rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita lantunkan untuk junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Untuk mengawali acara kita, marilah kita membaca Al-Quran bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan petunjuk Allah yang Maha Esa.
Baiklah Bapak Ibu, seperti kemarin, hari ini saya juga bertindak sebagai moderator. Baiklah, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah, yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua berkolaborasi mengedit presentasi, mengedit dokumen di Google Docs, kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi mengedit presentasi di Google Slide, kemudian acara yang keempat adalah diskusi dan tanya jawab, kemudian yang kelima adalah penutupan. Berhubung acara pembukaan sudah kita lakukan, maka untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki kegiatan inti, yaitu tentang materi berkolaborasi mengedit dokumen dengan Google Docs. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Cut Intan Mutia, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Purungsabe. Nah, kepada Ibu Cut Intan Mutia, SPD MPD, kita persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, terima kasih banyak kepada Ibu moderator kita, yaitu Ibu Fauzia, kemudian Bapak Abu Bakar Rashid selaku host, serta penghormatan saya kepada seluruh trainer L1 dan L2, dan penghormatan saya juga kepada seluruh peserta Google World for Education. Nah, Bapak Ibu, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin kita sudah membahas itu tentang Google Drive. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas dan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu tentang Google Doc. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya bagikan dulu. Nah, udah ini ya. Oke, mantap Bu, udah kelihatan tuh. Ya. Oke, nah ini Bapak Ibu materi kita, yaitu nama saya, perkenalkan saya ulang kembali, nama saya Cut Intan Mutia, saya itu berasal dari SMP Negeri 1 Purungsabe. Baik, nah ini Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar itu tentang Google Docs. Nah, apa yang harus kita bahas, yang akan kita pelajari nanti ke depan, yaitu yang pertama kita akan mengenal dulu apa itu Google Docs. Nah, kemudian bagaimana manfaat Google Docs, dan juga kita akan mengenal fitur-fitur di Google Docs, serta sekalian kita akan melakukan demo. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu, biar lebih cepat kita bahas karena waktu juga. Nah, kita mengenal dulu. Nah, Bapak Ibu, apa itu Google Dokumen? Nah, Google Dokumen itu merupakan alat untuk membuat teks, baik itu berupa laporan, esai, cerita, atau artikel. Nah, kemudian Google Docs ini sebenarnya sangat baik untuk tugas dengan banyak pengetikan, kemudian memungkinkan kita untuk membuat dan memformat dokumen berkolaborasi. Kemudian pada Google Dokumen ini, Bapak Ibu, kita dapat memasukkan teks, gambar, diagram, serta grafik. Kemudian kita juga dapat belajar atau bekerja dengan berbagai cara, baik secara proyek, secara berkelompok, hingga memasukkan atau menilai penilaian dari teman sejawat. Nah, itu tentang Google Dokumen. Nah, apa manfaatnya dari Google Dokumen ini? Nah, yang pertama, Bapak Ibu, kita bisa membuat catatan kelas, kemudian catatan peninjauan, selanjutnya perencanaan pelajaran. Nah, misalkan macam RPP, Bapak Ibu, dapat kita manfaatkan aplikasi di Google, yaitu Google Dokumen. Nah, kemudian kita juga bisa menulis esai, cerita, laporan, artikel, dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga dapat kita manfaat selanjutnya dari Google Dokumen itu, kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Nah, jadi berkolaborasi bersama teman-teman sejawat kita, ataupun kita juga bisa berkolaborasi dengan siswa. Nah, jadi di Google Dokumen ini begitu banyak manfaatnya. Sedangkan fitur-fitur di Google Dokumen itu tidak jauh berbeda seperti di Microsoft Word yang ada di komputer atau di laptop kita.
Nah, kemudian manfaat selanjutnya dari Google Dokumen itu yaitu, nah kita dapat berbagi pendapat, berkolaborasi dengan siswa maupun guru. Kemudian kita dapat membuat template bagi siswa untuk diketik. Nah, kemudian bisa diterjemah, Bapak Ibu. Nah, sehingga ya kelebihan dari Google Dokumen ini yaitu kita tidak memakai ruang penyimpanan perangkat kita. Nah, kalau di laptop kita biasanya kita setelah mengetik kita harus menyimpan, mencari save ataupun Ctrl S. Nah, kalau di Google Dokumen ini langsung tersimpan secara otomatis, Bapak Ibu. Nah, kemudian juga bisa bekerja secara offline. Terus juga tersimpan secara otomatis tadi ataupun auto save ya, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa mengecek riwayat pengeditan. Nah, jika kita sudah mengedit, kita mau melihat lagi bagaimana tulisan kita sebelumnya ataupun beberapa menit yang lalu. Nah, itu bisa kita cek nanti di history. Nah, jadi itu kelebihan dari Google Dokumen. Salah satunya, Bapak Ibu. Nah, ini fitur-fitur yang ada di Google Dokumen. Nah, kemarin sama Pak Abu kita sudah belajar tentang Drive. Nah, ya, hari ini kita akan belajar tentang Google Dokumen. Jadi, untuk memunculkan Google Dokumen ini, kita bisa mengambil melalui Drive. Nah, klik tanda baru atau new di bawah tulisan Drive yang ini. Nah, tinggal kita klik, dia akan keluar seperti ini. Nanti tinggal kita pilih aja, ini dia, Google Dokumen. Baik, selanjutnya. Nah, nanti kita juga akan mendemokan bagaimana memberi nama dokumen, memberi nama file kita. Nah, jadi nanti tinggal kita tulis, ini dia ketika kita sudah mengklik Google Dokumen tadi, yang dari Google Drive tadi, nanti dia akan muncul layarnya seperti ini. Dan di bagian sebelah kiri atas, nanti kita tinggal menggantikan nama dokumen kita, itu terserah kita. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa membagikan dokumen kita ini dengan teman sejawat kita. Yang tadi dari keuntungan atau kelebihan Google Dokumen tadi ada disebutkan kita bisa berkolaborasi. Di sinilah kedudukan kita bisa berkolaborasi, yaitu dibagikan itu. Nah, jika kita klik bagikan, nanti akan keluar bentuknya seperti ini. Bagikan kepada orang lain dan grup. Jadi kita bisa memasukkan email dari rekan-rekan kita di sini. Nah, kemudian nanti akan keluar, Bapak Ibu, bentuknya seperti ini. Setelah kita ini, nanti akan keluar pilihannya. Orang yang sudah kita masukkan emailnya tadi, perannya itu mau kita jadikan sebagai apa? Apakah dia hanya mengakses hanya lihat-lihat saja, atau hanya sebagai pemberi komentar, tapi nggak bisa mengedit, hanya memberi komentar saja. Ataupun sebagai editor. Nah, kalau sebagai editor, dia bisa melihat, bisa mengedit. Nah, jadi bebas di sini sebagai editor. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini salah satu fitur yang ada di Google Dokumen. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah, fitur-fitur yang lainnya pada Google Dokumen ya sebenarnya tidak jauh berbeda seperti di Microsoft Word yang ada di laptop kita. Nah, sama saja, baik itu dalam segi penulisan huruf ataupun mempertebal, memperkecil huruf, itu sama. Jadi tidak jauh berbeda. Hanya saja yang membedakan, kalau pada Google Dokumen ini, kita tidak harus meng-save, dia secara otomatis bisa ter-save. Kemudian kita bisa sama-sama mengedit tulisan kita dengan teman-teman sejawat kita yang sudah kita berikan pilihan mereka sebagai editor. Nah, ini sama Bapak Ibu, kita bisa membuat judul nanti, bisa teks normal. Nah, ini seperti yang ada di Microsoft Word kita seperti biasa. Nah, ini bentuk-bentuknya, jenis-jenis tulisan, ya, Bapak Ibu. Jadi tidak jauh berbeda, Bapak Ibu, sama. Nah, untuk rata kiri, rata kanan, sama. Jadi tidak berbeda. Baik, Bapak Ibu, sekarang coba kita lakukan demonstrasi.
Maaf, Abu. Jadi sayang sekali nih ya, Bu Intan, seandainya ada dari guru-guru kita atau pendidik-pendidik Aceh Jaya dan juga daerah lain tidak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Google ya, Bu Jud. Ya Bu Isliana, Google Docs itu keren ya, auto save. Mungkin Bu Jud Intan itu slide-nya masih terbuka, di stop share dulu boleh, nanti dibuka yang itunya. Kalau mau di demo Bu, stop sharing dulu, ulang lagi, share lagi. Coba di close dulu. Kembali. Ya, sambil Ibu Jud Intan membuka sharingnya atau layarnya, Bapak Ibu itu sangat tertarik tadi ya, rekan trainer ya untuk yang Google Docs. Ya, sebentar lagi akan didemo oleh Bu Jud Intan bagaimana cara menggunakannya Google Docs. Kalau tadi sudah disampaikan sedikit teorinya, sebentar lagi kita akan praktekkan bagaimana kelebihan-kelebihan Google Docs. Salah satunya tadi Bu Jud Mesopa tersimpan Iya, otomatis. ternyata di Google Docs tersebut memungkinkan kita untuk menulis secara banyak dan kolaborasi ya Pak. Iya, kolaborasi, bisa menyimpan otomatis, jadi kita jangan khawatir nanti mati lampu. Ya. Iya. Hmm. Terus lagi Ya, kalau itu sudah kelihatan tuh Bu Intan ya, sudah mantap tuh slide apa? Share screen-nya sudah ya. langsung demo aja. Iya. Oke, maaf Bapak Ibu ada kesalahan teknis sedikit ini. Jadi Bapak Ibu bisa kita membuka halaman baru ya kalau kita mau mencoba menggunakan aplikasi dari Google ya. Jika kita mau menggunakan Google Docs, nah jadi kita tinggal buka layanan baru dari Google dan kita menuju ke kotak yang ada titik 9 ini kotak ajaib ya dari Google. Tinggal kita klik dan tinggal kita pilih saja Bapak Ibu. Nah, kita mau menggunakan fitur pada Google yaitu tentang dokumen. Tinggal kita klik, kita tunggu. Nah, langsung dia keluar Bapak Ibu dan kita bisa pilih. Di sini ada macam-macam fiturnya. Nah, macam-macam fiturnya untuk dokumen ini dan semua sudah diformat. Kita tinggal mau pilih saja maunya bentuknya seperti apa. Nah, karena kita saat ini mau belajar ya Bapak Ibu, jadi kita ambil blank saja. Jadi dia tidak ada apa-apa. Nah, masih kosong, halaman kosong. Nah, oke Bapak Ibu. Ini dia halamannya. Nah, sekarang kita akan mencoba mendemo, Bapak Ibu. Yang pertama, tadi kita sudah mendemo di mana kita dapat mengambil aplikasi dari Google Dokumen. Itu bisa kita ambil melalui Drive tadi. Kemudian, Bapak Ibu, kalau melalui Drive ini tadi, kalau melalui halaman Google tadi, seperti yang saya peragakan tadi, yaitu kita mengambil melalui kotak 9 ini. Nah, sedangkan melalui Drive, kita tinggal klik di lambang New. Lambang New ini, tinggal kita pilih saja. Kita mau yaitu tentang Google Docs. Jadi tinggal kita klik saja. Kalau kita klik juga akan sama, dia langsung keluar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini cara kita mengambil Google Dokumen untuk memunculkan Google Dokumen. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana kita memberikan nama judul. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu di sudut atas di sebelah kiri. Nah, di bagian ini Bapak Ibu adalah tempat untuk kita memberikan nama pada Google Dokumen kita. Nah, misalkan kita berikan nama, hari ini kita mau buat tentang karakter
siswa. Nah, tinggal kita enter saja. Jadi dia langsung tersave Bapak Ibu. Nggak mesti harus kita Ctrl S, langsung dia tersave. Nah, kemudian ini dia fitur-fitur yang ada di Google Dokumen. Jadi tidak jauh berbeda Bapak Ibu seperti di Microsoft Word yang biasa kita gunakan di laptop kita. Jadi tidak jauh berbeda, sama saja. Di sini ada file Bapak Ibu. Nah, di file ini ada macam-macam pilihannya, nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu. Kemudian edit juga ada macam-macam, ada view, macam-macam, insert, format ya. Jadi bisa disesuaikan nanti sesuai pilihan Bapak Ibu. Kemudian ada tool, ada add, macam-macam ini, help, jadi macam-macam Bapak Ibu. Ada beberapa fitur yang mungkin tidak ada di layar ini di depan ini, tapi dia ada di fitur yang ada tulisan ini. File, edit, view, insert from, atau tool. Jadi ada di sini. Jadi tidak semua ditampilkan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mengenal fitur-fitur yang ada di Google Doc. Nah, sekarang kita coba bagaimana, biasanya kita kan Google Dokumen ini otomatis keperluan kita kan untuk mengetik nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita biasa buat tulisan misalkan, ataupun kita mau buat artikel, ataupun kita mau buat PTK, kan Bapak Ibu. Jadi kita kan butuh adanya literatur-literatur dari para ahli misalkan. Nah, jadi kita di sini gampang Bapak Ibu, tinggal kita mau membuat literasi kita atau literatur kita yaitu tentang karakter siswa. Kita mau mencari tulisan-tulisan dari pendapat para ahli. Nah, jadi ini tulisan ini dapat kita cari secara online. Nah, jadi bisa langsung Bapak Ibu kita cari di sini yaitu melalui Explore. Nah, di Explore ini Bapak Ibu kita bisa dapat mencari beberapa artikel yang kita inginkan apa saja. Nah, jadi tinggal kita cari aja, karena kita tadi judulnya karakter siswa, jadi kita cari literaturnya tentang karakter siswa. Karakter siswa. Nah, langsung keluar Bapak Ibu. Ini karakter siswa, ini semua artikel orang tentang karakter siswa. Jadi tinggal kita klik. Nah, ini tentang karakter siswa, Bapak Ibu. Nah, kita bisa mengambil ini, ya, kita copy paste seperti biasanya, Bapak Ibu. Kita mengambil tulisan, kita copy. Bisa kita gunakan melalui keyboard kita, yaitu Ctrl+C, ataupun kita bisa menggunakan klik kiri. Nah, tinggal kita klik salin, kemudian kita bawa ke halaman Google Doc kita, tinggal kita tekan klik kiri, paste, ataupun Ctrl V, Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul tulisannya. Nah, ini Bapak Ibu cara kita untuk mengcopy atau mengambil karya orang ataupun hasil literatur orang atau pendapat orang untuk kita salin ke sana. Nah, alangkah baiknya ketika kita mengambil hasil pemikiran orang atau tulisan orang, harus kita sertakan pengarangnya itu siapa, ataupun yang mengeluarkan statement ini siapa. Nah, jadi itu bisa kita timbulkan melalui catatan kaki. Nah, biasanya kan Bapak Ibu sering ya membuat tulisan, disuruh buat catatan kakinya, ataupun literatur itu siapa yang menulis, jadi harus ada catatan kakinya. Nah, jadi gampang sekali ini Bapak Ibu. Tinggal kita klik di sini, tadi bagian tulisan ini kita mengambilnya yang mana? Nah, misalkan yang ini tadi ya, Bapak Ibu ya. Nah, tinggal kita lihat aja ada tanda petik 2. Kita klik tanda petik 2 ini. Nah, akan muncul tanda 1 ya, Bu, angka 1 di atas. Nah, kalau kita di Word dulu, dokumen kita di Word, di komputer kita harus menulis angka 1 itu dengan cara tulis dulu 1 angka besar, kemudian kita blok,
kemudian kita cari di bagian pilihan ini yang ada tulisannya kecil di atas atau kecil di bawah. Nah, melalui Google Dokumen ini, Bapak Ibu, kita nggak susah lagi. Kita tinggal klik saja atau kita hitamkan saja atau tulisan yang sudah kita kopikan tadi dengan kita mencari tulisan utamanya yang mana tadi. Nah, tinggal kita klik tanda petik 2, dia akan langsung keluar. Dan kita cek sekarang Bapak Ibu, apa yang terjadi jika ada itu. Nah, ini langsung Bapak Ibu. Kita lihat ya Bapak Ibu. Kan langsung dia. Ini 1. Berarti ini adalah catatan kaki pertama yang kita ambil melalui tulisan yang ada di online. Nah, ini judulnya Bapak Ibu, kemudian ini berasal dari SMP Negeri 19 Semarang yang kita akses melalui ini linknya, dan tanggal kita akses yaitu tanggal hari ini, yaitu ini dia. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin kita mau menambah lagi nih catatan ininya, tulisannya misalkan. Tinggal enter saja. Kita mau nambah lagi, kita mau ngambil lagi misalkan pendapat para ahli. Nah, yang lain lagi, biar tulisan kita lebih kuat misalkan. Nah, tinggal seperti tadi juga ya Bapak Ibu. Tinggal kita ambil misalkan, nah ini dia. Nah, kita ambillah ini semua. Kita ambil pengertiannya misalkan. Ctrl C ya Bapak Ibu, ataupun kita klik kiri, klik salin, kita pindahkan, kita klik kiri lagi, kita klik paste. Keluar dia. Oke. Nah, ini kan hasil pemikiran orang juga nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita balik lagi seperti tadi. Nah, karena ini hasil pemikiran orang, kita harus menterakan siapa yang berpikir tentang tulisan ini, siapa yang mengeluarkan statement tentang tulisan ini. Jadi seperti tadi kita klik tanda koma 2 itu, petik 2, dan dia akan langsung keluar Bapak Ibu. Nah, 2. Jadi nggak harus kita urutkan lagi 1, 2 itu nggak harus lagi. Jadi akan secara otomatis dia akan terurut sendiri. Nah, ini dia langsung nomor urut 2 pada catatan kakinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini cara kita untuk mensadur tulisan orang dengan memunculkan catatan kaki Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa menambahkan gambar. Misalkan kita mau menambahkan gambar dari tulisan kita, kalau dulu kita kan mencarinya di bagian folder gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini kita bisa langsung saja dengan mengklik insert image. Nah, kita klik saja, tinggal pilih. Kita mau pilihnya di mana? Apakah kita mau ngambil di komputer kita, ataupun kita mau mencari secara online, ataupun mau mengambil di drive, ataupun foto, ya foto, atau kita mau menggunakan URL, link URL, atau mau langsung difoto biar nampak aslinya. Boleh, nggak masalah. Nah, karena kita ini, jadi kita langsung cari ya Bapak Ibu ya. Kita mau mencari foto tentang karakter siswa misalkan. Kita ambil siswa SMP. Nah, karena saya ngajar di SMP ya Bapak Ibu, saya ambil SMP ya. Nah, jadi kita mau ngambil misalkan foto, nih ada siswa. Ini ada foto siswa, sudah kita klik ya Bapak Ibu, tinggal kita klik insert. Nah, keluar ya Bapak Ibu fotonya. Nah, jadi ini gambarnya ya. Jadi bisa kita ambil tadi gambar foto ini yaitu melalui ini tadi Bu, insert image. Nah, bisa kita pilih. Ataupun kita juga bisa mengambil di Nah, ini juga boleh ya di sini, di insert ini, pilih image, nah, tinggal pilih saja kita mau ngambilnya di mana. Baik, Bapak Ibu. Nah, kemudian foto ini bisa kita perkecil, ya Bapak Ibu, jangan terlalu besar.
Jadi kita bisa memulai memperkecilnya dari ujung saja, jangan kita ambil di pinggir sini, jadi nanti gambarnya nggak sesuai lagi. Oke. Nah, ini kita buat di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita tulis keterangan gambarnya. Bukan gambar. Gambar 1 yaitu tentang siswa bekerja sama. Itu dia. Ya, nah ini Bapak Ibu cara kita mengambil gambar, kemudian cara kita tadi yaitu mengutip kutipan dari para ahli atau literatur dari para ahli. Itu caranya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga bisa, tadi ini kan tulisan kita, otomatis kita perlulah ada yang mengkoreksi tulisan kita ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa meng-share dulu ke kawan-kawan kita atau ke teman sejawat kita. Nah, kita bisa meng-share, yaitu dengan cara kita klik share ini, Bapak Ibu. Kita klik share, nah ternyata di situ ada pembatasan ya, Bapak Ibu. Kita klik share, kita misalkan mau share siapa. Nah, kita ambil Pak Abu, misalkan. Kok sini. Buat di sini Abu Bakar. Langsung kita pilih, nah, kemudian kita pilih Pak Abu Bakar mau kita jadikan apa? Apakah dia tetap sebagai editor, apa komentar atau komentar saja, memberi komentar, atau viewer. Kalau viewer hanya melihat-lihat saja, jadi nggak bisa komen. Nah, kalau komentar ini hanya memberi komen saja, nggak bisa mengedit. Nah, sedangkan editor ini dia bisa mengedit. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi di editor ini dia punya hak penuh untuk mengakses artikel tersebut. Jadi lebih luas ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita pilih misalkan Pak Abu Bakar sebagai editor. Kita send. Oke. Nah, mungkin kita mau nambah lagi nih. Nah, ini Bapak Ibu ini tertulis di sini hanya untuk 10 orang. Share with 10 people ya. Jadi kita nambah lagi misalkan. Misal Ibu Cut Maya Sofa misalkan. Nah, Bu Cut Maya Sofa kita jadikan sebagai kita ambil editor juga. Kemudian kita tambah lagi biar lebih rame ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung kita berkolaborasi. Yang berperan sebagai editor nanti bagaimana terjadinya. Kemudian yang berperan sebagai komentator itu bagaimana hasilnya. Kemudian yang hanya melihat-lihat saja itu bagaimana. Jadi kita lihat bagaimana perbandingan di antara ketiga itu. Nah, kemudian kita masukkan Bu Fiza. Nah, Fiza Suhana. Nah, juga kita jadikan sebagai misalkan editor juga. Send. Nah, misal mau tambah lagi Bapak Ibu, boleh kita tambah. Pokoknya intinya batasnya 10. Kita masukkan Ibu Yusliana. Nah, ini kita tambah Bu Yusliana misalkan sebagai tim komentar atau komentar saja. Nah, nanti kita lihat. Terus selanjutnya kita tambah Ibu Novi. Ibu Novi. Ini kita tambah sebagai viewer. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, kemudian kita enter. Kalau tadi saya satu-satu kan, ini bisa juga kita enter. Nah, kita enter, jangan Pak Abu ya. Pak Abu udah tadi ya? Iya, Pak Abu sudah tadi. Siapa lagi nih yang belum? Bu Yusliana mungkin bisa ditambah Bu. Udah Bu Yusliana, udah Pak Safdi. Pak Safdi. Pak Safdi.
Apa nih nama Pak Sabdi? Nggak keluar nih. Ya, saya Muhammad B60 Ibu. Muhammad ya Pak. B60. D-nya double ya Pak? B60. 60. Pakai B Bu. Beta B. B. BB. Muhammadnya betul ya? Betul. Betul. Ininya B. Oke, ini ya Pak Sabdi ya? Iya betul. Admin. Guru SMA. Guru.SMA, SMK Pak? SMA. Guru SMA. .id. Oke. Oke, ini kita jadikan sebagai apa nih Pak Sabdinya? Editor aja Bu, biar bisa kita edit sama-sama ntar lagi. Edit sama-sama. Ini biar kita lihat ini Pak, biar apa? Biar ada bertingkat ya, bertingkat. Kalau Boleh. viewer itu bagaimana, komentar Bisa, boleh. editor bagaimana. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke. Sip. Nah, jadi nanti kita akan berkolaborasi Bapak Ibu. Oke, saya mau ngetes nih. Bu Cinta. Oke, ini udah terlihat nih. Ini udah terlihat nih tanda punya Pak Abu Bakar nih. Warna pink. Ya, udah masuk nih. Yang bisa dilihat ya? Bapak Ibu. Ya. Nah, ini langsung Bapak Ibu. Langsung tertulis ini siapa yang sedang melakukan editing. Pada saat ini yaitu Pak Abu Bakar sedang mengedit. Iya, ini Bapak Ibu ya. Ini saya sebenarnya gunakan laptop sendiri ya, tapi karena sudah ada fitur berbagi dan berkolaborasi seperti ini, jadi kita bisa kerja bersama gitu Bu Cinta ya. Iya, betul sekali itu Pak Abu. Jadi lebih gampang ini Pak Abu. Apalagi kalau kita misalkan mengkoreksi tulisan siswa misalkan. Jadi gampang sekali ini kita mengkoreksi Bapak Ibu. Mengkoreksi kalau kita pun mau memberikan komentar misalkan Bapak Ibu, apakah di bagian satunya mungkin kita mau berikan komentar, kita klik saja, tinggal kita tulis aja nih add comment. Kita komen misalkan tolong tulisannya dinaikkan agar lebih bagus lagi misalkan. Jadi tinggal kita klik komen. Nah, ini sudah kita komen. Seperti itu Pak Ibu. Nah, udah masuk nih Bu Cunmaya Sofa. Siapa Bu Fiza ya? Iya. Udah ada. Mana ya lambang Bu Fiza? Oh nih, Bu Fiza udah ada lambangnya nih. Lambangnya warna apa nih? Biru ya? Warna biru ya? Warna biru untuk Bu Fiza. Nah, jadi yang masuk sudah berkolaborasi itu ada kodenya gitu Bu ya? Iya, ada kodenya. Bu Yusliana, Bu Liana, gimana nih? Siapa-siapa jadi ini tempat kita untuk melihat Bapak Ibu, melihat siapa-siapa yang sudah bergabung di tulisan kita ini. Itu Pak Sabdi itu udah masuk juga tuh. Udah kelihatan tuh foto Pak Sabdi ya. Iya, di mana letaknya Pak Sabdi ini ya? Ini Pak Sabdi warna ungu dia. Betul sekali Pak Abu dan Cik Intan, keren sekali sudah masuk ke email saya ini. Tapi saya kok nggak bisa edit Ibu. Iya, tadi Pak Sabdi perannya sebagai apa? Yo. Oh gitu ya, beda-beda ya. Lihat aja Pak Sabdi, lihat aja. Kasih izin dia lihat aja. Pak Sabdi hanya lihat aja, nggak boleh kasih komen, nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya. Berarti ini penting juga Bu ya, kalau kita share ke siswa, kalau datanya itu penting nggak boleh diedit, kita cuman untuk dilihat saja ya. Ya, cuman Pak Sabdi kan, kalau kita sebagai guru, sebaiknya kita menyarankan siswa memberikan untuk kita itu hak akses. Sekurang-kurangnya, kalau tidak di editor, bisalah di komentator saja boleh. Nah, jadi kita bisa memberikan saran untuk tulisan-tulisan siswa. Kalau hanya lihat-lihat saja, mungkin agak susah ya untuk kita memberikan penilaian untuk siswa. Oke, mantap sekali nih Bu Cik Intan nih ya. Nah, jadi enak kali nih Pak Sabdi, rekan-rekan semua. Jika kita menggunakan Google Doc ini. Dan kita nggak harus bawa-bawa laptop ini untuk mengetik. Mau pakai laptop di rumah, kemudian di sekolah nggak usah bawa laptop, kita gunakan komputer yang ada di sekolah.
dengan membuka aplikasi Google Doc dan menggunakan email kita yaitu akun belajar. Nah, jadi kita langsung bisa mengakses. Jadi nggak berat-berat lagi tas kita. Selama ini termasuk saya berat-berat selalu nih bawa tas sampai bungkuk-bungkuk. Iya, dan bisa diakses di perangkat manapun, Bu ya. Iya. Di smartphone kita pakai bisa. Ya, Habis itu ini sangat berguna nih kalau kita di MGMP mau edit RPP satu rame-rame ya, jadi tinggal bagi tugas saja gitu ya. Bagi tugas, kemudian kepala sekolah pun mau mengecek RPP ke guru-gurunya pun mudah sekali nih. Betul. Share aja lah, share aja gitu kan. Saya berpikir Pak Abu dan Bu Intan kan kalau bikin roster bisa juga ya rame-rame walaupun satu di barat satu di timur bisa ya. Oh iya, nanti lebih seru tuh Pak kalau buat roster rame-rame. Jadinya berantem pilih jam nanti. Kolaborasi. Ya. Ini udah muncul nih siapa nih? Bu Yusliana nih, Bu Liana nih. Bu Liana warna oranye ya. Muncul. Bu Liana udah kasih ini ya, Bu Liana ya. Kasih komen. Bu Liana sebagai apa tadi ya? Sudah pilihkan, kemudian mengedit dan bisa juga komen kan? Iya. Oh berarti Bu Liana hak editing ya? Ya. Pengedit ya. Bu Cut mana ya? Bu Cut belum muncul. Bu Intan. Yo, gimana Bu Cut? Coba. Sepertinya saya terkendala jaringan ini. Filenya tadi yang dibagi ke saya tak muncul. Nggak muncul? Kenapa ya? Kayaknya Bu Novi juga tuh. Ya. Coba ini. Nggak muncul nih. Editor juga. Oke, nggak apa-apa Bu Intan, nggak apa-apa. Tapi kan izin sebentar saya ini ya. Jadi kan Bu Cut Intan karena sudah duluan kita jadikan kolaborator Bu Cut Dewi Mesopa. Jadi filenya itu di folder Bu Cut Intan yang kolaborasi kita bersama itu. Jadi dalam folder itu letaknya. Jadi Bapak Ibu buka aja di situ yang sudah ditaruh kolaborasi. Oke, di kolaborasi. Jadi nggak diberitahukan lagi di email karena kita sudah dalam grup kolaborasi itu. Jadi Bu Cut Intan buatnya dalam folder kolaborasi gitu. Folder kolaborasi, betul. Yang folder Bu Cut Intan ya. Kalau nanti yang kita bukan dalam folder kolaborasi itu akan ada pemberitahuan di email kita masing-masing gitu. Oke, siap. Saya masuk nih. Iya. Sudah nampakkah saya? Mana ya? Ya, itu udah masuk tuh ya. Mana kita cari? Ininya tulis nama Bu Cut. Bu Cut warna apa nih? Ya. Tunggu. Ya, tulis nama aja sambil jalan. Nah, tulis nama aja Bu. Oke, saya mau nebalkan aja dulu di sampingnya saya tulis nama ya. Iya. Sip, warna apa Bu Intan? Warna apa? Warna biru nih, biru. Ini tadi Bu Yusliana, yang ungu-ungu nih Pak Abu. Oh, pink. Ya, Pak Abu warna pink ya. Pink. Pak Sabdi mana ya tadi ya? Pak Sabdi view aja. Pak Sabdi view aja. Aksesnya dikasih lihat-lihat aja Pak Sabdi. Pak Sabdi lihat-lihat aja. Apa pengawas? Pak Sabdi sebagai pengawas nih. Bu Cut, saya sebagai apa Bu Cut tadi? Udah masuk nih saya. Iya. Viewer. Oh iya. Aduh, nggak bisa nih saya ini kalau viewer. Aduh, nggak bisa ya ternyata ya Bu Cut ya. Viewer nggak bisa nulis dia. Berarti Bu Cut, keren kali aplikasi ini dan fitur-fitur di dalamnya. Artinya semua guru kepengen nih ngedit. Kalau misalnya kita suruh menulis FP mungkin akan mungkin 10 kali. Tapi kalau seperti ini kayaknya 1 minggu kelar semuanya. Enggak 1 minggu Bu Liana, sehari siap. Kalau rame-rame kayak gini nih selesai dia. Ya kan Bu Fiza? Mana Bu Fiza? Kami nanti di Panani Bu Cunaya berkolaborasi SMP dengan SD. Sip ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, itu salah satu keunggulan dari Google Dokumen Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mencoba bagaimana berkolaborasi baik itu yang berperan sebagai viewer ataupun sebagai editing atau komentator ya. Jadi sudah kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan dari ketiga item tadi. Nah, kalau yang mengedit betul-betul bisa mengedit seperti yang dituliskan Bu Cut Mesopa, Pak Abu Bakar tadi. Nah, sedangkan yang berperan sebagai viewer itu tidak bisa mengedit, mereka hanya memberikan komen aja. Hanya memberi komen aja yang komentatornya. Sedangkan yang berperan sebagai yang melihat viewer, dia hanya melihat saja seperti kejadian pada Pak Sabdi. Jadi Pak Sabdi udah capek, dia mau coba ngetik-ngetik nggak bisa. Nah,
karena beliau hanya diberikan hak akses hanya untuk memantau. Jadi bagaikan seperti ibu pengawas atau bapak pengawas kita melihat-lihat saja. Sedangkan yang lain dapat mengedit kecuali yang komentator hanya memberi komen saja terhadap tulisan-tulisan yang ada di sini. Ya. Nah, seperti itu Pak Ibu. Bu Cut Intan, ini luar biasa nih di chat itu, kawan-kawan yang ada di chat itu pengen sekali terus ingin menerapkan di MGMP-nya. Ada Ibu Mantap tuh, Erna Pak Widar. Bu. Ya. Wah, keren sekali nih. Semangat kami itu Pak Abu kalau mau di ini. Jadi kita MGMP nggak harus berkumpul ke satu titik ya. Jadi bisa di sekolah aja. Jadi langsung saja show langsung dengan Google Dokumen ya Pak Abu bisa ya. Kerja bareng ya, bisa kerja bareng ya sebenarnya. Iya betul itu Pak Abu. Jadi gampang. Dan kemudian Bapak Ibu kita nggak payah print. Boleh ngeprint ketika ini sudah siap jadi. Jadi ketika kita periksa kita bisa periksa sama-sama. Udah siap. Sudah selesai kita periksa, sudah kita edit bersama, dan sudah oke baru kita print. Selama ini kan kita sering sudah kita ketik, print dulu biar enak nih bacanya gitu kan, karena bacanya sendiri. Nah, jadi repot Bapak Ibu, termasuk kita rugi kertas juga. Nah jadi dengan Google Dokumen ini lebih gampang, kita mengedit rame-rame, bisa ganti-ganti apa yang bisa diganti. Nah jadi ketika selesai langsung print, jadi siap jadi. Nggak ada lagi yang berkomentar nyokonyo, ini bukan ini nggak bagus, jadi nggak ada lagi. Ini kita sudah gampang, sama-sama sudah mengkoreksi tulisannya. Nah kemudian Bapak Ibu, nah kita tadi sudah mengkoreksi bersama. Nah mungkin ketika kita setelah mengkoreksi mungkin kita teringat kayaknya tadi tuh yang tulisan di awal tadi sana yang baru-baru mulai tadi itu sepertinya lebih bagus tulisannya, ataupun kita mau melihat lagi tulisan beberapa menit yang lalu. Nah atau kita bisa mengecek langsung di sini nih Bapak Ibu nih, last edit was made second ago by ini yang mengedit Bu Fau tadi ya. Bu Fauzia. Nah, ini bisa kita klik di sini Bapak Ibu, atau kita bisa juga mencari yang ada history. Mana dia? Ya, kalau nggak salah saya di file Bu, di filenya. Di file ya. Iya. Oke, mana dia? Saya nggak ada history itu di bawah Mac itu Bu, version history. Ayo, mana mata saya nggak awas nih. Di version history. Iya Bu, di bawah tulisan download, dua dari bawah. Oh, itu ada version history. Iya, ini dia. Nah, mantap nih, rame-rame. Oke, tinggal kita cek ya Bapak Ibu. Salah. Version history ya. Nah, kita lihat saja. Nah, ini tulisan kita sebelumnya. Nah, kita misalkan, nah ini nampak nih Bapak Ibu nih. Ini nampak warna-warni ini, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam tulisan ini. Ada yang mengedit ya, ada yang viewer tadi. Nah, ini dia. Jadi tulisannya juga akan berwarna. Tulisan-tulisan yang kita edit tadi, dia akan berwarna sesuai dengan orang yang mengedit. Nah, kalau orang yang mengeditnya memperoleh warna-warna biru seperti ini, dia akan warna biru. Kalau dia berwarna ungu, nih yang warna ungu ini, nanti tulisannya juga ada yang warna ungu. Coba kita lihat. Nah, ini dia, ini yang Pak Abu Bakar tadi. Dan langsung terlihat nih Bapak Ibu. Abu Bakar, berarti tulisan ini Pak Abu yang mengedit. Nah, kalau yang ini Bu Fiza. Nah, yang warnanya oranye, seperti yang ada tanda titik yang ini. Nah, kemudian kalau ini saya tadi, nah ini Bu Cut Maya Sofa, nah, jadi langsung terlihat. Nah, ini tulisan awal. Nah, tadi kita mau lihat tulisan pada 2 menit 55 detik tadi. Nah, kita lihat saja. Oh, rupanya belum ada tulisan, Bapak Ibu, masih kosong dia. Masih kosong. Nah, itu dia. Jadi tinggal kita cek aja tulisan ini masih yang tadi. Nah, jadi itu cara kita melihat histori dari tulisan kita sebelumnya. Kita balik lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, ini cara kita tadi bagaimana cara men-share atau berbagi dengan teman-teman kita. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi gampang sekali nih Bapak Ibu. Nah, untuk
misalkan kita mau memperbesar tulisan, nah seperti yang saya ungkapkan di awal tadi Bapak Ibu, ini sangat gampang sekali seperti kita bekerja di Microsoft Word kita, di komputer kita di rumah. Nah ini tinggal kita blok saja, kemudian kita pilih mau apa dia, apakah di tengah, seperti itu. Atau kita mau apa namanya, mau memperbesar, memperkecil tulisan, tinggal kita klik tanda plus ini aja, atau kita kecilkan, terserah kita. Oh kita mau menghitamkan, kita hitamkan dengan tanda B ini. Oh mau kita miringkan sedikit, kita miringkan. Mau kita, mau ada garis bawah, kita garis bawah, seperti itu. Jadi bisa disesuaikan, Bapak Ibu. Oh kita mau apa namanya, mewarnakan tulisan, tinggal kita warna, dia akan berubah warna. Nah, kita ganti aja, jadi warna biru misalkan. Boleh. Oh kita mau biar lebih ngecreng lagi nih, mau kita kasih stabilo. Oke, ya udah berubah stabilo dia. Nah, jadi gampang Bapak Ibu untuk kita apa namanya, mengedit ini. Jadi sama seperti kita mengedit di Microsoft Word kita yang ada di komputer atau laptop kita di rumah. Jadi tidak jauh berbeda. Baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau melakukan penomoran juga sama Bapak Ibu. Nah, ada pilihannya juga. Nah, di sini. Nah, melakukan penomoran. Ini kita mau membuat penomoran dalam bentuk misalkan daftar isi. Boleh, ini dia pilihan-pilihannya. Ataupun tulisan-tulisan yang ada anak-anaknya, anak-anak per kalimat ada anak-anaknya juga boleh, kita gunakan yang ini. Ataupun kita tidak mau menggunakan versi yang ini, kita bisa penomorannya modelnya seperti ini. Jadi boleh disesuaikan Bapak Ibu. Boleh disesuaikan. Nah, misalkan tulisan kita ini kan sudah selesai kita edit, sudah selesai semua. Oh, kita mau langsung print. Boleh Bapak Ibu, ini langsung keluar dia. Print, kita print langsung. Secara otomatis kita print, ya udah pasti ya Bapak Ibu ya. Harus ada printer, udah pasti. Kalau nggak ada print, nggak bisa kita print ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita mau print, kita tinggal klik yang ini, tanda print. Kemudian kalau kita mau, misalkan nggak mau print, kita mau download misalkan, kita klik aja tanda download ini. Kita mau bentuk tulisan kita itu, filenya ini mau yang bentuk bagaimana? Apakah tetap Microsoft Word, ataupun mau bentuk PDF, atau terserah Bapak Ibu apa yang mungkin. Nah, seperti Jadi keren kali Bu Intan ya. Jadi kita nggak usah gunakan aplikasi lain untuk menjadikan file ini sebagai PDF gitu ya. Betul langsung sekali kita Pak download Abu. Untuk keren. Bu Cut Intan. Yo. Ya, Ya, Bu memang Fiza. Gimana Bu Fiza nih ya? Ini luar biasa sekali memang ya Google Doc ini. Nah, jadi tadi kan kita ketika melakukan kolaborasi tadi ya, itu kan kita bisa melihat siapa-siapa saja yang berkontribusi di dalam pengeditan dokumen yang sudah dibuat tadi. Nah, ini berarti kalau kita secara implikasinya di pembelajaran kita, ini sangat berguna sekali ketika kita melihat partisipasi aktif anak didik kita. Nah, misalnya kita mau sama-sama katakanlah membuat suatu cerita, kalau kami bahasa Inggris katakanlah naratif teks. Nah, dengan adanya fitur tadi di Google Doc, tadi kan sudah didemokan bagaimana kolaborasi itu direpresentasikan dengan warna-warna ya, Bu Cut ya? Ya, betul. Nah, jadi kita bisa sekalian juga memantau progres siswa. Siapa yang aktif, siapa yang tidak berkontribusi, siapa yang cuma lihat-lihat saja, begitu ya Bu Cut Intan ya? Iya, betul Bu Fiza. Berarti di dalam pembelajaran pun tidak harus kolaborasi ini dengan sesama guru, tapi juga bisa dengan siswa, itu justru sangat-sangat efektif sekali. Nah, kita bisa langsung kolaborasi juga dengan siswa di dalam membuat suatu dokumen, dan malah kita bisa memantau langsung gitu ya keaktifan siswa. Jadi benar-benar keren ya Bu Cut ya. Betul sekali Bu Fiza. Nah, jadi tidak rugilah kita belajar aplikasi-aplikasi yang ada di Google Dokumen ini. Memang sangat banyak sekali membantu Bu Fiza ini. Nah, benar. Terus apa lagi nih Bu Fiza, keunggulannya Bu Fiza nih?
dari Google Dokumen ini? Apalagi nih selain yang sudah Bu Fiza ceritakan tadi? Iya. Terus gini nih, memang kan ini tadi kita dalam arti kata notasinya ini masih abjad ya, Bu ya? Iya. Abjad gitu. Terus gimana nih dengan guru-guru yang memang ngajarnya matematika? Kalau matematika itu kan dia ada notasi-notasi khusus gitu ya? Iya, betul Bu Fiza. Itu kayaknya ada itu Bu. Ada. Ya, coba. Ada. Nah, pingin lihat juga nih Bu Cut, gimana ya? Di-insert ya. Bagi guru matematika. Kalau guru matematika ini kita bisa menggunakan equation ini. Iya. Ya, Bapak Ibu. Ternyata ada ya Bu ya, untuk guru matematika jadi, ya? Semua mapel, didukung oleh Google ini. Nah, kita coba ya, misalkan kita. Iya, luar biasa. Ya. Nih kita klik equation. Nah, kita misalkan mau mengetik, aduh gimana nih? Kayaknya agak bermasalah dikit saya nih Bu. Iya, jaringan mungkin Bu. Iya, bisa jadi nih. Tadi saya juga sempat terpental. Agak susah sedikit ini. Nah, jadi gampang ya Bapak Ibu, tinggal kita klik equation ini aja. Jadi kita klik ini, cara kerjanya juga sama seperti di Microsoft Word Bapak Ibu. Tinggal kita klik, nanti akan muncul fitur-fiturnya. Ini karena saya bermasalah nih, jadi agak susah sedikit. Iya. Terus ada lagi tuh Ibu Cut, bagi orang-orang yang mungkin mau nyantai ya, yang orang-orang kayak saya lah, yang agak-agak malas ngetik, itu bisa loh pakai voice typing itu. Gimana tuh Bu Fiza? Coba dulu Bu Fiza. Coba di toolsnya Bu, dilihat di tools di atas di menu barnya. Ini bermasalah nih Bu Fiza, udah terlampau besar punya saya. Di atas. Di tool ya, ini ya, tools ya. Coba kita lihat. Coba gimana nih kan? Oke. Yang mana nih Bu Fiza? Ini ya, Bu Fiza ya? Itu ada mic ya. tuh. Iya. Oke, coba boleh diklik ya. Iya. Tuh di situ bisa. Ya, diklik. Ya. Iya. Tinggal kita langsung bicara saja. Assalamualaikum. Nah, diizinkan dulu Bu mikrofonnya ya, mikrofon yang diizinkan dulu. Ya. Kita aduh kan nggak bisa turun aja deh. Ya, diaktifkan. Tuh. Ya. Tuh, ya. Sip. Nah, kita aktifkan ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Wah, luar biasa ya. Ya, kan langsung dia tuh Bapak Ibu. Iya, jadi buat orang-orang yang malas seperti saya, yang malas buat nulis ya, atau mau santai-santai mungkin bisa memakai fitur ini. Nah, jadi dengan voice typing ini, hanya dengan suara saja kita bisa menghasilkan satu tulisan. Nanti tinggal diedit deh gitu ya. Jadi nggak usah ketik-ketik lagi ya. Jadi nggak pegal tangan kita, tinggal ngomong aja. Assalamualaikum. Iya, benar. Jadi kalau jempolnya lagi sakit berarti bisa nih. Iya, ngomong aja. Bisa, tinggal ngomong aja. Mantap itu. Oke, Bapak Ibu, itulah kelebihan-kelebihan yang ada di Google Dokumen. Nah, mungkin untuk penyampaian kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu ya, sambil kita melihat bagaimana tanggapan dari rekan-rekan peserta. Ya, nanti sambil jalan ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu trainer yang lainnya. Bu Cutmai. Assalamualaikum Bu Cutmai. Waalaikumsalam Bu Cinta. Coba dulu demokan lagi atau sebutkan lagi apa sih kelebihan dari Google Dokumen ini? Aduh, saya merasa tertarik sekali tadi dengan voice typing tadi ya Bu Fiza ya. Berarti kita nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan jempol atau jarinya sakit, kita tinggal bersuara, ketiknya sendiri, kapan ada waktu tinggal diedit deh ya kan? Iya, benar. Berarti di saat kita berkolaborasi, kita juga semakin cepat selesai. Kita buat RPP sama-sama teman misalnya, kita masukkan, juga bisa pakai Google Docs ini Bu Fiza ya. Iya, benar tuh. Keren. Mari semua mau terus saya lama.
Iya, terus saya juga ini tuh tadi Bu Cut Intan, karena kalau bagi yang ini ya guru-guru nih yang mau naik pangkat mungkin nih mau siapin apa tuh namanya PTK, mau siapin jurnal. Kalau kepala sekolah yang mau siapin PTS itu kan karya tulis itu benar-benar menjadi syarat yang utama juga ya, salah satu syarat utama. Nah, jadi dengan kita menggunakan Google Docs ini, saya rasa sangat-sangat membantu sekali gitu kan dengan segala fitur-fiturnya. Apalagi tadi waktu Ibu Cut sempat demo itu ya, ketika kita mengambil di Explore. Iya, betul. Nah, bagaimana kita bisa mencari artikel terkait, kita membuat yang namanya referensi, kemudian dia langsung ke footnote. Nah, boleh Ibu coba kita ke Explore tadi? Baik-baik. Itu justru ketika kita mau buat referensi, itu bisa kita pilih loh, kita mau APA kah atau mau MLA. Nah, jadi bagi penulis-penulis nggak usah susah-susah lagi untuk milih tipe referensi yang dimauin. Soalnya di Google juga udah disiapin. Iya. Nah, di Explore tadi ya. Iya, coba ada artikel misalnya, Ibu cari aja tadi karakter ya Bu, artikelnya ya, yang Ibu cari. Ini ya, bisa. Apa lagi kita cari Bu Fiza misalkan? Apa ya, misalnya mengenai COVID lah. COVID. Boleh, yang lagi ngetren. COVID-19 ya? Boleh, COVID. Oke, COVID. Iya, tuh itu di situ ada artikel ya. Nah, kemudian tadi kan katakanlah ini sudah di-copy. Nah, sudah di-copy yang kita perlukan. Coronavirus cases ya. Ini mengenai ini ya. Mungkin bisa di grafik-grafiknya ya. Ya, benar-benar. Yang mau kita tunjukkan adalah, coba boleh balik tadi ke Explore-nya, Ibu. Iya, itu kan ada citation, tadi Ibu sudah demo ya. Iya. Kutipan. Nah, kita itu sebenarnya bisa memilih juga jenis kutipannya. Itu ada titik 3 di samping. Iya Bu Fiza, ini kan agak bermasalah nih laptop saya. Oh iya. Jadi iya, nggak tadi apa-apa juga ya Bu Fiza ya. Benar. Jadi memang bagi penulis ya yang mau nulis secara akademis, nah jadi di fitur-fitur Google Docs ini sudah disiapkan lengkap dengan tipe reference yang dimauin gitu, yang mau tipe yang seperti apa. Ya. Jadi luar biasa ini. Jadi begitulah ininya kelebihan-kelebihan yang ada di Google Dokumen ini, Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Yang paling Ibu. penting nggak usah lagi repot-repot bawa laptop ya, Bu Cut. Soalnya kan udah bisa di-share, terus dari link juga bisa ini dari mana aja gitu ya. Ya betul Bu Fiza, jadi nggak repot-repot lagi, nggak berat-berat lagi seperti saya ungkapkan tadi. Kalau dulu kita sampai sakit-sakit bahu kita ya, untuk bawa laptop. Ya, bawa laptop, boyong-boyong laptop ya. Boyong-boyong ini, jadi nggak perlu lagi bawa laptop, bisa pakai perangkat yang ada di mana saja ya, bisa kita pinjam punya saudara atau adik kita, jadi lebih gampang gitu Bapak Ibu. Jadi data benar sekali ya, jadi mantap sekali Google Docs-nya ya. Oke Pak Abu. Tadi. Jadi Bu Cut kan kita sebentar lagi ada materi satu lagi nih. Iya. Asik kali ini soalnya Pak Abu. Ini coba dijelasin sebentar Bu. Ada gimana nih dari audien ya? Dibilang ada fitur yang ada kekurangannya, tidak bisa kerjakan tanpa sinyal internet atau online. Ini bisa dijelaskan Bu, fitur dari Google Docs ini apa kerennya? Nah, mungkin dari peserta yang bilang ada kekurangannya karena nggak bisa kerja secara offline. Ya, coba dijelasin dulu gimana tuh kelebihan dari Google Docs ini. Nah, ini bisa loh Bapak Ibu, kita kerjakan secara offline Bapak Ibu, ya. Jadi ini saya mau memperlihatkan cara mengambil ini, cuman berhubung ini agak susah ini Pak Abu nih. Tidak terlihat ininya, sudah terlalu membesar. Jadi sepertinya laptopnya agak bermasalah ini kan. Jadi nggak terlihat nih Pak Abu. Atau bisa minta tolong sebentar nih Pak Abu demokan nih Pak Abu.
Untuk Oke, boleh. saya keluar dulu ya Pak Bu ya. Iya, boleh. Nah, agak ini sedikit nih. Maaf ya Bapak Ibu, saya pulangkan sama Pak Bu. Oke, baik. Sip Pak Bu. Sudah. Jadi Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa di sini di Google Docs ini banyak sekali kelebihannya. Kita bisa bekerja secara offline. Ya, jadi di sini Bapak Ibu kita jangan khawatir lagi nggak ada jaringan karena dia bisa secara offline. Jadi nanti kita di sini di filenya itu. Nah, jadi kita pilih file. Kelihatan nih Bu Biza? Ya di sini ada kelihatan. Ya di sini ada sediakan offline. Jadi kita klik di sini. Jadi Bapak Ibu lagi kerja. Nah ini ada kodenya. Sekarang dokumen tersedia offline. Jadi Bapak Ibu tinggal kerja aja, mati lampu tersimpan otomatis juga dia. Jadi nggak susah-susah ya Pak Bu ya? Iya, jadi dia bisa bekerja secara offline dan bisa bekerja secara online. Jadi iya benar. Jadi aman Pak Ibu. Ya, jadi kalau lagi kerja kita ketik di file, sediakan offline Bapak Ibu. Jadi di sini kita nanti bisa bekerja secara offline. Jadi itu gampang. Jadi ini memberi catatan juga ya Pak Abu buat kita semua. Karena ada fitur seperti ini, alangkah lebih baik jika kita memeriksa juga. Nah, kita sudah mengaktifkan fitur offline pada Google Doc ini. Iya. Seperti itu. Jadi nggak deg-degan lagi. Jadi mati lampu bukan lagi masalah ya. Jadi nggak deg-degan. Kadang-kadang putus sinyal, Bu Fiza. Udah putus sinyal. Bagus. Aduh, kayak mana nih caranya nih kan? Nah, jadi sudah aman nih Bapak Ibu dengan adanya tanda offline ini ya sudah aman kita bekerja aman sentosa. Ya, Bapak Ibu. Pak Bu, Bu Fiza. Ya silakan. Ya. Ibu Intan. Ya Bu. Ya silakan. Izin ya Mas, barusan ada tuh di chat dari Ibu Lisa Kotriani. Apakah bisa menampilkan video di Google Docs? Silakan Mas Abu. Gimana Bu? Coba diulang Bu. Apakah bisa menampilkan video di Google Docs? Gitu. Video, kita mau insert video maksudnya? Ya, itu pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu saya mau sampaikan dulu ini ya. Jadi Google Doc ini fiturnya itu untuk mengedit dokumen ya lebih spesifik ya. Tapi kalau untuk Google Slide atau kita PPT lah istilahnya dulu ya. Itu baru bisa. Untuk media dia. Tapi kalau untuk sisipkan di sini, ya di sini ada gambar, ada tabel, ada gambar juga. Ya, jadi di sini kita lebih fokus kepada dokumen. Jadi kalau mau insert video di sini tidak bisa. Nah, kenapa kita kalau presentasi kan nggak bagus Google Docs ya. Jadi kalau kita presentasi pakai Google Slide. Jadi Google Slide itu sama seperti PPT lah, PowerPoint gitu. Jadi, kecuali mungkin gini solusinya Ibu, kalau Ibu kepingin banget gitu kan, siapkan materi buat siswa, katakanlah, yang kepingin ada videonya, mungkin tadi benar kata Pak Abu ya, bahwa untuk dokumen ini kan dia fokusnya bukan untuk presentasi gitu ya Pak Abu ya, jadi dia tidak bisa langsung kita insert video, tapi kita bisa masukkan linknya Bapak Ibu, kita buat hypertext, kita masukkan linknya. Di sini Bu Iza ya, masih kelihatan nggak di sini ya, baru insert gambar? Ya masih kelihatan. Ini dengan URL di sini kita insert linknya, jadi nanti begitu klik di situ dialihkan ke videonya. Jadi jadi nggak ada masalah sih sebenarnya, hanya saja kita tidak bisa langsung menyisipkan video ke dalam dokumen ini, tapi cukup dengan link. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya kita cuma menyimpan linknya ya, Bu. Kemudian kan misalkan nih Bu Pisa, nih kalau misalkan kita mau buat map mapping, bisa nggak tuh ya? Mind mapping bisa? Map mapping tuh. Bisa. Gimana tuh Pak Abu tuh? Untuk map mapping itu. Jadi kita di sini kan ini banyak nih yang perlu disisipkan. Ada tuh, sisipkan aja jadi kita bisa gambar di sini kan ada diagram. Coba Ibu coba Bapak di demo boleh tuh. Digambar itu Pak di atas diagram. Iya. Maaf di bawah lagi Pak. Maaf. Itu baru klik baru. Betul. Nah, di sini tuh kita bisa gambar-gambar, kita bisa masukkan kotak, bentuk. Nah, jadi bisa. Jadi nggak ketinggalan zaman lah Google nih Bu ya. Enggak, sama sekali enggak. Malah lengkap.
Mau gambar matematika nih, bisa. Apa Bisa. lagi? Coret-coret, Bu. Saya mau coret-coret dong. Kiri-kiri lagi, atas. Yang paling atas, samping panah, Ibu. Samping panah, di atas. Panah, lagi. Itu line. Iya, itu. Tolong dong yang coretan paling bawah. Coretan paling bawah. Iya, bisa tuh. Kita mau coret-coret tuh. Mau tempel gambar bisa juga nggak tuh Pak Abu tuh? Bisa Ya, kan? Disisipkan gambar bisa itu, bisa. Ya, yang disisipkan gambar bisa nanti ya. Di sini ada gambar Bisa. juga nih. Ya, tinggal kita ambil aja. Iya. Ya, jadi tinggal kita upload dari Google Drive bisa, kita cari bisa dari internet. Ini aman semuanya. Jadi bisa. Ya, semuanya aman. Iya. Karena sekarang kita sudah mulai membuat konsep dari peta pikiran ya, macam-macam ya, mapping ya sekarang ya. Nah, jadi gampang sekali Bapak Ibu. Nah, tinggal kita gunakan aplikasi ini yang sudah didemokan sama Pak Abu ini. Wah, cep langsung. Jadi nggak usah susah-susah. Ya. Kemudian apa lagi nih? Mungkin coba dilihat di kolom chatnya Bu, karena kita ada itulah kita lihat nih. Kita sesuaikan juga dengan durasi apa waktu lagi? kita ya. Ini secara acak ya Bapak Ibu ya, kita lihat ya. Tadi mapping sudah. Nanti kalau banyak sisa waktunya nanti boleh Bapak Ibu bertanya dengan materi yang berbeda. Pertanyaannya boleh. Ada lagi nih Pak Abu. Ya, silakan. Gimana? Dari Ibu Siti Makfira. Jika lagi bekerja offline, apakah komentator masih bisa komen? Itu katanya. Iya, untuk bekerja offline itu kan kalau untuk komentar karena kita satu di tempat A, satu di tempat B, itu kalau langsung itu tidak terkoneksi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mengedit dokumen, dia kan tersimpan secara offline dulu. Begitu ada internet, dia terkoneksi otomatis. Ya, benar seperti itu. Jaringan kalau satu di tempat A, satu di luar daerah itu nggak akan bisa juga. Nggak akan bisa, ya. Gitu. Ya, kurang-kurangnya tersimpan ya Pak Abu ya. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Erna Widar ya. Formula matematik bisakah? Oh tentu tadi sudah. Tadi ya, mungkin bisa diperlihatkan lagi Pak Abu. Mungkin tadi karena bermasalah punya saya ini jadi belum puas mungkin. Malah bukan hanya formula matematik ya Pak Abu, di situ tadi saya juga melihat itu ada yang kayak lambang-lambang Latin gitu ya, lambang-lambang simbol Latin. Jadi sangat lengkap sekali, iya. Mungkin nanti bagi yang guru fisika mungkin ya ada pi, ada apalah gitu. Ya, nah, betul. jadi malah equation di situ sangat lengkap sekali sudah disediakan oleh Google Doc. Iya, Bapak Ibu. Ya, jadi tinggal insert aja nanti ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu, aplikasi yang ada di Google Doc itu tidak jauh berbeda seperti aplikasi yang ada di Microsoft Word kita. Hanya saja di sini diperbaharui lagi dan sifatnya lebih online, bersifat online. Jadi bisa saja kita kita kerjakan. Nah, itu dia. Itu tambahan dari fitur-fitur yang ada di Google Dokumen. Dan pastinya di Google Doc ini dia mengikuti perkembangan zaman Bapak Ibu. Jadi nggak HP aja yang semakin bertambah S-nya, jadi Google ini juga semakin canggih juga dia. Nah, ya. Oke, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu trainer yang lainnya? Tidak ada ya, cukup kayaknya nih Pak Abu, Bu Fau. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu Ya. Tadi Bu kita sudah jaringan listriknya padam, jadi sudah kita ambil alih saja. Oke. Bu Fiza, seputaran Calang sekarang lagi azan atau gimana Bu? Udah azan belum? Lagi azan ya, ini sudah waktunya azan Pak. Ya nih belum. Lagi azan ya? Enggak, kita break. Berapa menit? Berapa menit kita break? Boleh. Biasa berapa? 15 ya? Atau berapa habis sholat? 5 menit. Oke. Berarti 49. Berarti 49 berarti jam 16 tepat kita masuk ya. Jam 16 tepat kita lanjut lagi maksudnya ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu nih Pak Bu. Terima kasih untuk Bapak Ibu peserta pelatihan. Saya mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya kurang memuaskan Bapak Ibu dan mungkin ada bahasa saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kita break sebentar untuk absensi atau daftar hadirnya. Nanti kita di sesi kedua Bapak Ibu ya. Jadi
sekitar 10 menit sebelum berakhir, nanti baru kita bagikan absensi atau daftar hadir. Sekarang kita break sebentar untuk sholat asar.
Oke, baik Bapak Ibu yang sudah sholat, mari kita bergabung. Bu Fiza bisa dengar suara saya? Bu Novi bisa dengar suara saya? Iya, bisa Pak Bu. Mungkin kalau ada rekan-rekan yang terlalu dekat, Bu Novi bisa bergeser sedikit, nada swing saja sedikit. Oke, baik Bapak Ibu, selamat bergabung kembali setelah kita melaksanakan sholat asar. Baik Bapak Ibu yang ada pertanyaan baik mengenai Google Docs, disimpan dulu ya, karena kita ada materi ini satu lagi, yaitu Google Slide. Ya, jadi Bapak Ibu untuk berikutnya pemaparan tentang Google Slide akan disampaikan oleh Bu Novi Andriani dan juga berkolaborasi dengan Ibu Suhatna. Baik, kepada Ibu Novi dan Ibu Fiza, kami silakan. Nah, coba saya cek suara dulu Pak Abu. Gimana suaranya terdengar? Silakan Bu Novi. Ya, mantap, sudah bagus. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di pelatihan ini. Baik, sebelumnya saya mungkin mau sapa dulu ya, sambil menunggu rekan-rekan kita yang sedang sholat. Mau sapa dulu seluruh guru hebat yang sudah hadir di pelatihan ini. Mungkin ada yang dari luar Aceh Jaya ya, coba nanti boleh ditulis di kolom chat-nya. Dan juga Bapak Ibu Kepsek mungkin yang hadir di pelatihan ini. Kita mau lihat ya, Bapak Ibu Kepsek hebat yang sudah hadir di sini. Bisa ditulis di kolom chat-nya. Ada nggak yang dari luar Aceh Jaya? Nah, tadi saya sempat baca ya di kolom chat ada yang dari Lok Semawe. Oh, ini udah ada nih dari hadir dari Aceh Besar ya. Dari Ibu Safrida ya. Salam kenal Ibu. Bu Safrida. Nah, dari Ibu Anita juga, dari SMK Loknga. Ya, selamat bergabung, Ibu. Ya, nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke materi kita hari ini. Mungkin materi di sesi kedua ini sangat simpel Bapak Ibu. Kita ingin berbicara ya tentang media pembelajaran yang sangat populer, tentunya Bapak Ibu semua sudah tahu, yaitu presentasi. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Seperti pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Izin saya mau share screen dulu ya Pak Abu. Iya, Bu. Sebentar. Nah, sudah nampak Pak Abu? Iya, sudah. Pak Ibu? Sudah. Coba di full-kan Bu, di present, di full screen. Sudah aja. top. Sebentar ya. Sudah keren tuh. Tinggal presentasi full screen aja. Nama saya Novi Andriani ya. Saya lahir di Sigli pada tanggal 4 November 1985. Dan saya bertugas saat ini di SD Negeri 3 Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin yang berasal dari luar Aceh Jaya, nanti kalau memang lewat-lewat mau ke Melabuh ya, boleh singgah di tempat saya. Baik Bapak Ibu, materi kita hari ini adalah
tentang media pembelajaran yang sangat populer, yaitu presentasi. Nah, Izin terkadang sebentar, kita Bu Novi seorang ya. guru ya. Bu Novi, Ya. izin sebentar Bu, kalau bisa di full screen aja Bu, biar kelihatan Oh sama iya. kita di present tuh, di samping share Bu. Iya, tunggu ya. Iya. Ya, present. Oke. Nah, Ya, mana oke. jelas Pak? Ya, sudah sangat jelas. Iya, media pembelajaran yang sangat populer ya. Nah, kita seorang guru ya sering bingung ketika kita mau membuat presentasi. Mungkin dengan adanya kendala-kendala, misalnya laptopnya hang ataupun tiba-tiba lampunya mati ya, listriknya mati. Nah, jadi untuk hari ini Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Saya akan memperkenalkan sebuah tool yang sangat menarik ya bagi kita untuk membuat presentasi, yaitu Google Slide. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu apa Google Slide. Iya, Bapak Ibu. Jadi Google Slide itu adalah layanan dari Google ya yang dapat kita gunakan untuk membuat slide. Nah, nanti kita bisa mempresentasinya kepada siswa kita ataupun audien kita. Kemudian di Google Slide kita juga bisa menyertakan gambar, teks, bahkan video ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mensisipkan gambar dan video di slide kita sehingga slide kita ini lebih menarik kelihatannya ya. Baik, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum pernah menggunakan Google Slide, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Hari ini kita akan sama-sama belajar di sini Bapak Ibu. Sama-sama belajar dari awal sampai akhir, dari cara kita masuk ke Google Slide, memberi rename, kemudian sampai kita bisa mempresentasikannya. Baik. Sekarang saya mau mengakses Google Slide dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa siapkan laptopnya ya. Kita coba sama-sama di sini Bapak Ibu. Nah, untuk masuk ke Google Slide, yang pertama, udah siap Bapak Ibu? Kita praktek ya. Yang pertama, kita di sini bisa masuk lewat, tunggu dulu sebentar. Nah, seandainya di sini, ini bisa nampak ya Bapak Ibu ya. Ini ada foto saya di sini. Nah, kita mau masuk melalui email Belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa ganti dengan email Belajar ID ya. Silakan ganti akunnya. Saya memang sudah di akun Belajar ID. Ataupun mau masuk dengan misalnya email pribadi, boleh diganti ya. Kemudian di sini ada titik 9 ya, hampir sama ini cara masuknya seperti Google Doc juga ya. Ada titik 9, ini namanya rumah si Google ya, ataupun Google App. Yuk kita lihat di rumah si Google ini siapa aja sih yang ada di rumah si Google. Kita klik aja di sini. Oke, sebentar ya saya ini dulu. Nah, ternyata banyak ya penghuninya di rumah si Google. Ada Gmail, ada Drive, ya, ada Classroom, Doc, Sheet, dan juga Slide. Nah, tadi tujuan kita ke si Slide ya, ke rumah si Slide ini. Nah, jadi cara pertama kita boleh masuk melalui Google Drive. Ya, kita klik saja di sini Bapak Ibu, Google Drive-nya. Iya, ini tampilannya seperti ini.
Nah, di sini ada tanda plus ya, ada tanda tambah. Bapak Ibu boleh klik di sini. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, silakan Bapak Ibu pilih. Kita tadi mau ke si Google Slide ya. Pilih saja Google Slide-nya. Klik saja di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul nih. Slide kita ini sudah muncul. Ya. Ini lagi muter-muter ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah jelas nih, sudah muncul slide kita. Ini cara pertama tadi. Nah, untuk cara kedua, Bapak Ibu boleh langsung masuk dari slide-nya. Ya. Kita ke rumah si Google lagi ya. Ini langsung kita masuk dari slide. Nah, langsung ke tujuannya ya. Klik saja di sini Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini juga sudah disediakan ya. Ini. Jadi kita mau sekarang maunya kita mau buat presentasi. Jadi kita pilih saja yang blank-nya, yang kosong, slide kosong. Klik saja di slide kosongnya. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu tampilan dari slide kita ya. Ini kalau kita lihat sekilas memang hampir-hampir sama seperti PowerPoint ya Bapak Ibu. Ini ada menu file, edit, view, sampai dengan tool-nya. Nah, tapi ada satu menu di sini, ada satu tab yang tidak ada ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu apa sih yang nggak ada di sini ya. Jadi hari ini kita mau tahu dulu apa kecanggihan dari Google Slide. Nah, kita mau rename dulu Bapak Ibu. Kita rename, ini kita mau kasih judul slide kita slide apa ya. Di sini saja kita rename. Saya mau kasih judul hari ini kecanggihan slide ya. Kecanggihan dari Google Slide. Baik, yang pertama di sini kecanggihan dari Google Slide Bapak Ibu. Ya, kecanggihan dari Google Slide yang pertama adalah kita bisa menyimpan secara otomatis. Menyimpan secara otomatis, Bapak Ibu. Nah, jadi kita nggak perlu takut. Nah, seandainya listriknya mati ya. Tadi kita lupa sih tekan tombol save-nya, nggak perlu khawatir Bapak Ibu, karena si Google ini sudah menyimpan secara otomatis ya. Ini kalau Bapak Ibu cari, di mana sih tab tombol save-nya, nggak akan ada Ibu ya, nggak akan ada. Jadi tombol save ini sudah menjadi masa lalu di Google Slide ini. Nah, kita bisa menyimpan secara otomatis, itu yang pertama kelebihannya Bapak Ibu. Nah, bayangkan coba, ini kita malam-malamnya buat presentasi ya, mau buat slide. Tiba-tiba slide-nya memang hampir siap, tiba-tiba matinya lampu. Oh, lampunya mati ya. Kemudian Ibu bayangkan aja kalau kita buat slide-nya di PowerPoint misalnya. Nah, otomatis kita udah pening sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kita tidak menyimpan. Jadi kalau di Google Slide, Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Ini akan tersimpan sendiri secara otomatis. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Nah, seandainya nanti ya ada teman kita ataupun kita ingin berbagi ya dengan siswa kita, berbagi dokumen ya, ataupun file ya, kita bisa berbagi dengan cara PDF ataupun bisa juga kita berbagi dengan cara PPT, PowerPoint. Ini file kita bisa kita bagi dengan cara
misalnya tadi PDF ya, kita coba dulu. Kita ke menu filenya Bapak Ibu. Nah, di sini ada download. Nah, jadi Bapak Ibu misalnya mau download file ini ke PowerPoint, ya tinggal klik saja. Ataupun ke dokumen bisa, ke PDF juga bisa, ataupun mau jadikan JPEG ya. Jadi semua sudah disediakan sama si Google. Nah, itu kelebihan dari Google Slide ya. Apa tadi, bisa download ya Bapak Ibu. Download file dalam berbagai format. Maaf. Nah, saya copy dulu. Nah, ini bisa kita download file kita dalam berbagai format. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, ini yang lebih menarik lagi ya. Ini hampir sama juga dengan Google Dokumen tadi. Saya mau tambahkan tag di sini saja. Nah, ya kalau mau tambahkan tag di sini, satu lagi. Kita bisa bekerja secara offline Bapak Ibu ya. Jadi seandainya kita memang berada di jaringan internetnya tidak ada ataupun sulit, jadi kita di sini bisa bekerja secara offline. Caranya sama ya, hampir sama seperti Google File, Google Doc tadi. Nah, kita klik saja di sini. Nah, kemudian ada make available offline. Ya, kita buat aja make available offline-nya. Jadi nanti apabila kita bekerja di tempat yang internetnya memang tidak ada ya, kita bisa bekerja secara offline. Nah, itu juga dengan ketentuan tertentu. Artinya kita di sini bisa menambahkan slide ataupun memberi warna. Kalau memang untuk memasukkan video dari YouTube itu memang tidak bisa ya Bapak Ibu ya, karena itu memang perlu internet. Nah, tapi untuk mengakses ini file, misalnya mau mengedit, mau memberi warna, itu tetap bisa. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi berarti kita bisa bekerja secara offline. Saya tulis dulu ya. Nah, kita bisa bekerja secara offline. Ini tulisannya kecil Bapak Ibu. Kita bisa memperbesar tulisannya di sini. Ini ada tanda plus ya. Kita besarkan tulisannya ya. Oke, kita besarkan seperti ini. Tinggal kita klik saja di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada 3 ya kecanggihan dari Google Slide. Sekarang saya mau kasih tahu lagi ya, ada kelebihan yang lebih wow lagi ya dari Google Slide ini. Nah, kita tambahkan dulu di sini slide-nya. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menambahkan slide baru, Bapak Ibu tinggal klik saja tanda plus di pojok kiri. Ini ada tanda plusnya. Assalamualaikum. Ya, tinggal klik aja di sini. Kemudian kalau kita menginginkan slide kita itu tampilannya beda dari slide pertama, klik aja di sini Bapak Ibu. Ini ada tanda segitiga ke bawah, klik aja di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih ya, mau yang seperti apa, yang judulnya saja ataupun yang kolom ya, tinggal pilih. Di sini banyak pilihannya. Saya mau pilih yang ini, yang kosong ya, seperti ini. Nah, saya klik saja. Oke. Nah, Bapak Ibu,
ketika kita membuat presentasi ya, otomatis kita ingin presentasi kita itu menarik. Ya, kita di sini juga bisa menyisipkan gambar Bapak Ibu. Ya, kita bisa menambahkan gambar. Ya, kita lihat sekarang bagaimana cara menambahkan gambar di Google Slide. Ya, mencari gambar ya. Kita di sini kelebihannya mencari gambar. Kita perbesar lagi Bapak Ibu biar mudah dibaca ya. Oke. Nah, di Google Slide ini kita bisa mencari gambar. Bagaimana caranya? Mudah sekali Bapak Ibu. Ya, mudah sekali caranya. Nah, ini ada insert. Ya, kita klik saja di sini di insert. Kemudian ada image. Ini image gambar. Nah, di sini ada pilihannya Bapak Ibu. Kita mau ngambil gambar kita itu dari mana? Apa dari komputer kita? Ya, mungkin sudah tersedia di komputer. Dari internet, dari drive, boleh juga foto atau URL, kamera, ya tinggal pilih di sini kita Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekarang mau ngambil dari internet aja ya. Kita ambil dari internet, klik aja di sini. Nah, Bapak Ibu, tinggal kita tulis saja di sini gambar apa yang mau kita cari. Misalnya saya mau mencari gambar hewan-hewan langka ya. Apa contoh hewan langka? Komodo misalnya. Komodo. Oke. Saya enter aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah banyak sekali gambar yang tersedia Bapak Ibu. Tinggal kita pilih. Ayo kita mau pilih yang mana? Ya. Kita lihat aja, kita sesuaikan saja. Oke, saya mau pilih yang ini. Ya, Bapak Ibu klik aja di sini. Nah, kemudian Bapak Ibu kursornya diinikan saja, diklik kiri. Nah, pindahkan aja seperti ini. Oke, kita move aja kemari ke slide-nya. Tinggal digeser berarti ya? Iya, tinggal geser, nggak perlu copy paste. Seru-seru. Iya, bayangkan Bapak Ibu kalau kita bekerja di slide-slide lain ya, mungkin untuk mengambil gambar, mencari gambar, kita harus keluar dulu, harus masuk ke Google Chrome, kemudian copy gambarnya, bawa ke slide lagi, itu habis waktu berapa menit kira-kira Bapak Ibu? Nah, kalau di sini tadi nggak sampai 1 detik ya kayaknya, gambarnya langsung berada di slide kita. Berarti di sini Bapak Bu Novi hanya sekali klik langsung beres. Sekali klik langsung jadi Bapak Ibu. Nah, saya mau tambahkan lagi di sini. Ini tadi komodo ya, hewan langkanya harimau misalnya. Harimau ya. Ini hewan langka juga. Nah, kita enter Bapak Ibu. Nah, tinggal pilih kita mau pilih yang mana nih kira-kira ya. Tinggal kita pilih aja Bapak Ibu, gambar harimaunya banyak ini. Ya, kita pilih. Saya mau pilih yang ini. Nah, kita geser aja kemari. Ya, kita geser aja. Nah, jadi deh Bapak Ibu. Nah, gambarnya ini masih acak-acakan ya, Bapak Ibu nggak perlu takut. Biar aja acak-acakan gambarnya. Saya nggak mau desain, malas saya desain-desain di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat nanti. Saya tutup ini dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu lihat nggak di paling bawah ya, di kanan paling bawah itu ada kata explore. Ya. Ada tulisan explore. Coba kita klik di sini ya Bapak Ibu ya, kita lihat apa yang terjadi sama slide kita yang di samping. Coba kita klik. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat kira-kira apa nih, Bu? Wah, keren sekali ya Bapak Ibu ya. Iya, ya. Keren tuh. Wah, keren ya. Jadi kita tuh layoutnya udah disiapkan. Jadi kita kelihatan malah presentasinya kayak profesional ya gitu ya. Padahal memang udah tersedia ya Bu Fiza ya. Iya, jadi keren tuh presentasinya nanti. Tinggal kita pilih
aja nih template-template gratisnya yang di sini. Kita mau seperti ini. Saya mau ini judulnya di tengah seperti ini, ataupun tulisannya maunya di bawah, boleh ya. Orang nggak pandai, yang nggak pandai edit pun bisa ya Bu Novi ya. Iya, yang nggak bukan pandai editor edit juga jadilah kayak gitu, jadi profesional jadinya. Iya, keren sekali nih aplikasinya ya. Sip. Udah gambarnya nggak perlu kita copy paste lagi. Ya. Lanjut Bu. Oke, berarti di sini kelebihannya tadi kita bisa mencari gambar ya Bapak Ibu. Kelebihan yang keempatnya tadi kita bisa mencari gambar dan langsung didesain oleh Google-nya. Kita sendiri nggak perlu repot-repot. Mau letakkan, oh saya mau buat harimaunya ini seperti ini letaknya. Si komodonya ke sini. Tinggal Bapak Ibu klik saja di sini. Kita coba sekali lagi Bapak Ibu ya. Saya keluar dulu dari Explore-nya biar Bapak Ibu tahu di mana tadi. Nah, kita klik saja Explore. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, langsung sudah didesain oleh Google. Nah, tinggal kita pilih saja. Nah, seperti ini ya. Jadi kelebihannya itu bisa mencari gambar dan langsung didesain oleh si Google-nya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau menambahkan video di sini, wah itu lebih bagus lagi ya. Kalau presentasi kita ada videonya. Tinggal kita tambah dulu ya slide-nya. Kita pilih yang kosong saja. Nah, saya mau tambahkan tag di sini. Ini jadi kecanggihannya lagi kita bisa menambahkan video Bapak Ibu. Oke, kita besarkan dulu hurufnya biar bisa kita baca dengan jelas ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan video Bapak Ibu. Nah, seandainya kita mau presentasi dengan siswa ya, kita mau menambahkan misalnya video pembelajaran. Nah, caranya Bapak Ibu klik saja di insert. Oke, ini ada pilihannya, ada pilihan video. Klik saja di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa cari dengan URL juga, misalnya mau tambahkan video dari drive kita juga boleh ya Bapak Ibu. Kita tulis saja, misalnya kita mau menambahkan video pembelajaran kelas 4 ya. Video. Oke, video pembelajaran kelas 4. Nah, ini udah ada pilihannya Bapak Ibu, mau pilih mana? Keren ya, bisa langsung masuk ya Bu Novi. Iya, jadi dari YouTube-nya bisa lebih cepat ya Bu Fiza ya. Iya. Iya, bayangkan kalau kita kerja di slide-slide lain ya, untuk download video aja udah berapa menit ya Bu Fiza? Iya. Ya, jadi ini ketika kita klik malah kelihatan langsung beberapa video, kita tinggal milih. Iya, ini tinggal kita pilih aja Bu Fiza. Kita klik ini. Bentar ya. Oke, kemudian di sini ada tulisan slide-nya. Bapak Ibu pilih saja. Oke, ya, ini video kita sudah masuk. Wah, ke keren. Ya. Keren. Ya? Keren. Iya. Sekarang kita mau suruh atur sama si Google lagi lah. Nggak mau repot-repot ini sendiri. Ya, bisa aja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik saja ekspor lagi ya. Nah, di sini. Ya, jadi itu ini. Kita nggak usah ngedit sendiri ya Bu Novia? Iya, bisa langsung diedit juga. Iya, langsung diedit sama si Google-nya Bu Fiza. Wah, keren. Oke, ini kita lihat mau pilih yang mana, terserah ya Bapak Ibu ya. Nah, mau pilih yang ini juga boleh. Nah,
Jadi secara cepat itu video kita langsung masuk ke slide kita. Oke, kita keluar dulu dari sini. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya kita mau, ini video kita terlalu panjang ya, jadi anak-anak nanti bosan mungkin menontonnya. Kita mau ambil yang bagian-bagian yang pentingnya aja, itu bisa juga Bu Fiza. Nah, di sini ada format optionnya ya. Nah, ada format optionnya. Nah, di sini ada startnya. Misalnya kita mau start dari menit ke berapa, Bu Fiza? Nah, mau start dari menit pertama ya, sampai boleh. ke... Nggak usah panjang-panjang, menit ya. kedua aja lah. Iya, boleh menit kedua. Kita coba ya. Oke, sampai ke menit kedua. Nah, coba sekarang kita lihat di presentasinya ya. Saya coba presentasi dulu. Oke, Bapak Ibu. Ini kita langsung ke slide 4-nya ya. Nah, kita lihat tadi kita tulisnya dari menit ke-1 sampai menit kedua ya. Coba lihat. Kita lihat ya, nanti dia berhenti nggak di menit keduanya? Kayaknya udah berhenti tuh ya? Ternyata berhenti Bu Novi. Udah berhenti, berhasil. Ya, udah ya? Udah berhenti kayaknya. Oh itu, ya udah ya. Keren ya? Iya. Keren. Ya, Keren sekali tuh. Berarti dari 23 menit tadi ya, Ibu Novi. Iya. Kita bisa memotong hanya kepada menit yang kita inginkan saja. Karena bisa jadi nanti kalau terlalu panjang juga justru presentasinya malah tidak menarik ya bagi anak-anak mungkin ya. Benar sekali Bu Fiza ya, Bu Cut ya. Jadi keren sekali ya Bu Novi ya. Jadi di sini berarti jadi kita nggak ada repot-repot lagi cari aplikasi untuk motong video atau kita nantinya lagi berputar mau di 2 menit kita stop anak-anak ya, kita stop. Nah, jadi nggak ada istilah lagi kayak itu ya. Iya, Keren. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Nah, di slide ini ya, kalau kita mau ke slide pertama, kita tinggal klik aja di sini Bapak Ibu, tanda panahnya. Nah, kalau kita mau ke slide selanjutnya misalnya juga begitu. Nah, di sini juga ada tanda ini Bapak Ibu, petunjuk ya. Jadi ketika kita sedang melakukan presentasi, nah kita bisa menggunakan petunjuk ini ya. Sebentar. Nah, kita bisa gunakan petunjuk ini supaya presentasi kita lebih mudah ya, lebih terarah. Nah, ini dia. Nampak Bapak Ibu warna merah? Kelihatan Bu, kelihatan. Oh iya. Oke, kita kembali ke ini ya, ke slide kita. Kita stop dulu. Nah, Bapak Ibu. Ini berarti sudah ada berapa tadi ya? Kecanggihan dari Google Slide. Ayo Bapak Ibu, udah ada berapa tadi kecanggihan dari Google Slide? Kita review lagi ya. Yang pertama bisa menyimpan secara otomatis. Kemudian kita bisa menggunakan coba kita ulang ya. Yang pertama kita bisa menyimpan secara otomatis. Kemudian kita bisa bekerja secara offline ya Bapak Ibu. Dan kita bisa mendownload file dalam berbagai format. Kemudian kita juga bisa mencari gambar dan menyisipkan video bisa lebih cepat ya Bapak Ibu.
Nah, di sini ada satu lagi nih Bapak Ibu. Kelebihan, kecanggihan dari Google Slide. Saya mau tambah slide-nya dulu. Oke, saya mau tambahkan slide-nya ya. Nah, di sini kecanggihannya Bapak Ibu, kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Ayo, siapa yang mau berkolaborasi nih? Yuk, lanjut. Ayo Bu Novi, kita berkolaborasi. Share Bu Lanjut. Novi. Iya, sebentar ya, saya mau ini dulu. Kita tulis dulu. Kecanggihannya tadi berkolaborasi. Supaya Bapak Ibu ingat ini. Oke, nanti tinggal diperbesar saja hurufnya seperti tadi. Klik aja di sini Bapak Ibu. Nah, supaya tulisannya lebih jelas ya. Nah, di sini kita bisa berkolaborasi. Ya, kita coba sekarang ya, kita mau berkolaborasi. Saya mau kasih pertanyaan nih buat anak-anak saya misalnya. Oke, saya mau kasih pertanyaan buat siswa saya. Ini macet ya. Pertanyaannya, coba, aduh tulisannya besar sekali ya Bapak Ibu. Saya kecilkan dulu tulisannya ya. Oke. Coba anak Ibu sisipkan gambar hewan langka ya, misalnya hewan langka. Kita coba sekarang ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti boleh menambahkan slide ya. Berarti kita harus berkolaborasi dulu. Nah, di sini kita klik share saja Bapak Ibu. Ini ada tulisan share di samping kanan ya, di atas. Oke. Kita share aja. Nah, kita tambahkan saja di sini. Misalnya saya mau tambahkan Bu Cut Dewi. Oke, Bu Cut Dewi siap-siap ya. Mau tambahkan lagi Bu Cut Intan. Oke, mau tambahkan lagi ini Bu Yusliana. Oke, mau tambahkan lagi misalnya siapa? Ini Bu Fiza ya. Yup, siap. Oke, ini udah ada Bu Fiza. Ya, kita tambahkan lagi misalnya Pak Abu. Oke. Oke. Nah, kemudian kita akses ya. Ini kita akses sebagai apa? Beliau ini sebagai yang melihat-lihat saja, apa cuma bisa berkomentar ataupun sebagai editor ya, bisa mengedit. Nah, jadi saya beri aksesnya sebagai editor ini semua ya, supaya bisa menyisipkan gambar. Ya, Bapak Ibu ya, klik aja di sini. Ini memang sudah editor. Kita kirimkan. Oke, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu berkolaborasi ya. Silakan Bapak Ibu tambahkan slide-nya sendiri. Sisipkan gambarnya, silakan. Saya mau lihat nih. Ini tergantung juga dengan kecepatan internet nih sebenarnya nih. Iya. Coba ditambahkan ya hewan-hewan langkanya. Oke, belum ada yang masuk ya.
Lagi macet nih, Bu. Oh iya, Macet di nggak apa-apa, jalan. kita tunggu saja ya. Ini manfaatnya ketika kita berkolaborasi ya, kita bisa bekerja sama dengan rekan kita ataupun siswa kita dengan menggunakan laptop masing-masing di rumah ya, dan mengetik bersama di sebuah file. Nah, seperti ini kita bisa ngetik bersama, kita bisa tambahkan gambar juga di sini. Iya, ini Bu Fiza udah masuk nih, Bu Fiza. Iya. Nih. Iya, boleh tambahkan slide-nya Bu Fiza aja di bawah. Ya. Pak Abu juga udah masuk, Pak Abu. Iya, saya lagi masuk nih ya. Iya, silakan Pak Abu ditambahkan gambarnya. Ya, boleh. Iya. Banyak sekali ya ternyata ya Bapak Ibu ya kecanggihan dari Jaringan. slide ini. Iya, Kalau mantap. tahu dari dulu seperti ini ya. Jadi kita bisa bekerja satu slide presentasi itu bisa kerja bareng kita ya, Iya. rame-rame ya. Bisa Masuk. Saya udah kerja masuk nggak? Bu? bersama. Oh, udah ya? Oke, Nah, saya ini udah ya, Bu Novi ya. Bu Liana juga udah masuk, Bu Cut Intan sudah. Tadi saya Bu Cut Dewi Maya Sopa belum tambahkan ya. Halo Bu Cut Dewi. Halo Bu Cut. Iya Bu Novi, saya belum Oke. masuk. Saya mau tambahkan Bu Cut satu lagi ya. Ya siap. Oke, Bu Cut. Nah, sebagai editor juga Bu Cutnya. Berarti hampir sama kayak Google Doc juga tadi Bu ya, Bu Novi ya? Iya, hampir sama. Memang sama seperti Google. Sama ya. Cuma kalau di Google Doc kita bisa inikan dokumen ya, Bu Cut ya. Iya. Oke, oke. Oke, kita tunggu ya. Iya, ini slide ke-7 nih, udah ada nih Bu Fiza nih. Oke, mantap sekali Bu Fiza. Udah ada ini dinosaurus ya Bu Fiza. Saya- Ya? Aduh, binatang. Iya, penggemar berat nih. Ya? Penggemar berat dinosaurus. Aduh, Bu Fiza. Masa kecil. Iya, benar sekali. Ini memang udah betul-betul langka. Nggak ada lagi nih Bu Fiza ya. Iya. Baik, kita tunggu yang lain. Nggak masuk nih saya Bu. Barangkali jaringan ini Bu susah. Suaranya juga putus-putus kemarin. Iya, oh nggak apa-apa Bu Cut. Nggak apa-apa. Ini memang jaringannya kurang bersahabat ya. Ada muncul ininya nggak Bu? Warna-warna. Iya, di sini di slide ke-7 memang ada gambarnya Bu Fiza. Jadi kita tahu siapa nih yang tambahin gambar di gitu. slide. Jadi ketahuan Iya. ya siapa Iya. yang ngedit ya. Ada Bu Fizanya nih. Mantap, mantap, mantap. Saya di mana ya nih? Slide berapa nih? Putusnya ada di mana ya Bu Novi? Ada nih foto Bu Cut nih. Slide berapa saya? Ini nggak nampak nih saya Bu Cut. Karena Bapak Ibu lagi ngedit. Coba saya tuh, saya Bu Novi tuh di slide ketiga. Slide keberapa? Ya, Oh iya, ini Pak Abu ya. ya betul, betul. Itu sekolah saya. Bu Novi saya udah Oh masuk iya. juga. Ini sekolah Pak Abu nih ternyata ya. Bu Novi. Keren ya? Ya. Oh, Pak Abu curang ah. Tadi katanya kan suruh hewan langka. Ini Pak Abu kita suruh hewan langka. Ini nggak apa-apa. Inilah. Enggak, saya mau cari Iya. hewan langka. Rupanya di sekolah saya nggak ada hewan langka di sini. Iya, Bu Biza. Pak, tapi nggak kelihatan ya. Ya nggak apa-apa. Inilah kalau kita kerjasama dengan anak-anak ya. Kadang-kadang instruksinya lain, nanti yang dikerjakan juga lain. Jadi Ya. harus sabar ini. Iya, Karena Pak Abu ada sekolahnya, jadi saya di gedung di nah, Jepang. ini udah ini gurunya nanti bingung nih yang disuruh hewan langka Saya, Bu. ini. Karena Ini Bu Liana juga nih udah di negeri Sakura nih. iya,
Karena di situ banyak binatangnya juga loh, Bu Novi. Binatang laut. Ya, oke, boleh. Yang penting sudah tahu cara mengeditnya ya. Nih saya kasih badaknya, tapi belum muncul. Iya, sama-sama badak berarti ya. Ya. Boleh badak. Iya, ini siapa nih? Ini Bu Cut Liana. Nih, udah ada 2 siswa yang dapat nilai 100 nih. Ya. Yang 2 lagi belum nyambung kayaknya ya. Berapa? Kanguru. Udah Bu Novi, badak bercula 1. Oke, di slide berapa Bu Cut? Saya di slide ke 9. Oke, slide badak ya? Badak saya nih. Aduh, diriku juga. Aduh, udah berebutan badak nih ini. Aduh. Bu Cut Maya Sofa. Seru ya. Iya, ini punya Bu Cut Intel loh, ada gambarnya. Nggak boleh bohong sama Ibu. Ini nampak nih. Oke. Ayo, Bu Cut. Oke, kita ganti. Iya, ganti. Ya, jadi gampang ya Bu Novi ya, kita Iya, berkolaborasi gampang sekali memang ya kita dengan siswa ya. Jadi terlihat terus ya Bu Novi ya, Iya, siapa benar. yang menambahkan ya. Nggak boleh nipu-nipu. Iya, ini ada gambarnya soalnya. Ini jangan sudah bilang burung cendrawasih. Maya Sofa tadi ya. Iya. Udah burung cendrawasih nih. Slide berapa? Slide ke 10. Oke, slide ke 10 ya. Belum masuk nih, Bu. Oh, slide kedua. Oh iya, slide kedua. Oke, saya atas lagi ya. Ini dia. Burung cendrawasih ya. Nah, ini juga udah, ini Pak Abu nih. Udah ada siswa kita yang udah mengedit lagi nih. Ini udah masuk harimau ya. Ini bagi-bagi Udah masuk semua ya. Iya. Nah, berarti inilah kecanggihan dari Google Slide Bapak Ibu ya. Kita bisa bekerja sama langsung dengan siswa melalui laptop masing-masing. Nah, baik. Slide nomor 1, orang hutan lagi. Aduh, ini di slide nomor 1 juga nih, Bu Yusliana udah menambahkan orang hutan. Ini slide saya nih, slide ibunya udah diacak-acakin ya. Nggak apa-apa. Kebetulan mau jadi guru nih Bu Novi. Iya. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini ini kan kita sudah membagikan. Iya. Ini siapa ya? Pak Abu juga nih. Nah, saya Iya, Bu. Jadi intinya kita di sini bisa berkolaborasi bersama, masing-masing kerja slide sendiri, nantinya jadi suatu slide presentasi yang baik. Oke, Bu Novi, mungkin kelebihan-kelebihan lain mau disampaikan karena juga durasi kita sudah jam 16.50, nanti ada sesi jawab gitu ya. Iya, Bapak Abu, baik. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Tadi saya udah membagikan slide ini sama siswa saya. Jadi slide saya udah diacak-acak nih ya Bapak Ibu. Nah, seandainya kita mau ya slide kita nanti kembali seperti semula ya, waktu pertama kita edit. Nah, kita bisa klik di filenya Bapak Ibu. Nah, ada version historinya. Kita buat version historinya. Di sini kita buat misalnya kecanggihan Google Slide tadi ya. Kecanggihan slide. Kita mau buat tanggal berapa hari ini? Tanggal 9 September 2021 ya. Kita simpan aja Bapak Ibu. Nah, walaupun nanti slide kita ini sudah diedit sampai beratusan kali, kita tetap bisa melihat editan yang pertama kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, ya. Kita bisa melihat hasil editan yang pertama kita, sama juga seperti di Google Docs tadi ya, Bu Cut ya. Nah, tadi mungkin ini saja ya, Bapak Ibu, kecanggihan-kecanggihan dari Google Docs. Nah, sekarang banyak sekali manfaatnya. Google Slide ya, hampir-hampir sama. Saya jadi nyebutnya juga ini.
Baik Bapak Ibu, mungkin saya mau ngetes Bapak Ibu dulu nih, ya sebelum kita tutup materinya. Saya mau ngetes Bapak Ibu, apakah kira-kira Bapak Ibu paham dengan penjelasan materi saya tadi, ataupun cuma melihat-lihat saja tadi, ataupun cuma mendengarkan saja, ya kita lihat. Sekarang saya mau kasih 2 pertanyaan ya. Saya kasih pertanyaan ke 1 dulu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh komen ya di kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu? Saya ini dulu Pak Ibu. Stop kan dulu ini share screen-nya. Apa-apa ya, biar aja dulu. Baik Bapak Ibu, silahkan siap-siap ya Bapak Ibu. Ini tolong nanti Pak Abu dan teman-teman lain dilihat ya siapa yang menjawab paling cepat, tepat dan benar ya. Saya ambil 1 orang aja ya. Ada saya mau kasih pertanyaan. Trainer boleh nggak? Trainer nggak masuk. Trainer ya, jangan dong. Trainer jangan. Trainer jangan ya. Oke. Kalau yang paling cepat dapat bonus Bu ya. Iya, dapat bonus nanti. Oke. Kita mau lihat ini pesertanya tadi cuma mendengarkan saja atau memang nggak mendengarkan sama sekali ya. Baik, silakan ketik di kolom chat-nya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, nah bagaimanakah cara kita menyisipkan gambar di ke slide kita? Bagaimana cara menyisipkan gambar ke slide? Oke, silahkan ditulis di kolom chatnya Bapak Ibu. Ayo buruan Bapak Ibu. Ayo buruan, tolong dilihat ya. Ini saya nggak lihat nih. Ayo cepat. Nah, siapanya dulu yang harus diklik-klikkan ya. Ayo ya, ingat tadi ya. Ini salah satu kecanggihan dari Google Slide tadi. Aduh nih lagi ini nih, lagi nunggu cepet-cepet. Saya kok nggak nampak nih ya. Belum ada ya? Belum ada ya? Belum ada. Belum ada namanya. Ayo Bapak Ibu, kita tunggu nih. Ayo bagaimana cara menyisipkan gambar di slide? Hitung mundur. Yuk, mana nih? Nggak ada. Sepertinya masih malu-malu nih, masih malu-malu. Ini kecanggihan dari Google Slide Bapak Ibu. Boleh juga angkat tangan juga boleh. Mana tahu nanti boleh suka juga raise hand. angkat tangan ya, raise hand aja boleh. Ya, tuh M. Dahlan itu, Pak. M. Dahlan, Syarifah Zahra, Dayat Lakno. Iya, M. Dahlan oke. duluan tadi, Pak. Oke, baik. Yang duluan adalah M. Dahlan. Silakan Pak Dahlan. Mikrofonnya udah bisa dibuka tuh. Halo? Iya, betul. Silakan Pak. Screen dulu ya. Ini masalahnya di chat-nya dimatiin chat. Oh, chat. Makanya orang Ya, toh. Kenapa? Gimana Pak Dahlan? chat-nya kan mati tadi. Chatnya mati. Mati. Ini udah bisa, Jadi Ya. caranya kan Oh, ya udah. caranya masuk di insert, pilih image, explore, cari, bawa ke slide tuh. Iya, Tinggal cari benar aja. sekali Pak Dahlan. Ingat, Dari ya. mana ini Pak Dahlan? Benar sekali. Iya, Padahal- 100 Pak Dahlan. Iya. Dari mana Pak Dahlan? Ini Pak Dahlan fokus tadi. Iya, fokus ya. Fokus, alhamdulillah fokus. Iya. Dari Alhamdulillah mana, Pak fokus Dahlan? terhadap hewan langka tadi ya, Pak Dahlan. Ya. Karena sepertinya dari SMP 3 Kurung Sabe ya. Iya, Bu. benar. Iya, benar. Oh, Terima keren. kasih Pak Dahlan ya. Berarti ini menyimak ya. Ini Ya, menyimak dan mendengar ya. Ya. Baik, keren-keren Pak Dahlan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, itu tadi tolong dicatat ya, Pak Dahlan dari mana tadi? SMP 3 Kurung Sabe, Bu. Iya, dari SMP 3 Kurung Sabe. Yang kedua, Iya. Bapak Ibu, siap-siap. Tolong dilihat nih, yang paling cepat, tepat, dan Ya, benar ya. Pak Dahlan boleh diturunkan dulu raise hand-nya, Pak Dahlan. Turunkan dulu raise hand-nya. Ya Bapak, saya bantu turunin.
Oke, turunin Pak. Nanti jangan Pak Dahlan lagi. Oke. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 Nggak dengar. kecanggihan dari Google Slide. 4 Ayo, saja. buruan. Ayo. Kecanggihan Google Slide. 4 kecanggihan Google Slide. Nah, Bisa itu raise banyak hand? tuh. Di kolom chat tuh udah banyak tuh. Bu Syarifah tuh. Bisa langsung Marifah save. Zahara. Bisa langsung 4 save. Pak. Iya. 4 ya. 4 ya. 4. Melisa jawab 1 nih. Melisa Ginting menyimpan Ya. secara otomatis. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan langsung dapat 4. Iya. 4, nggak boleh 1 ya. 4. Raise hand aja Bapak Ibu, raise hand. Walau edit ribuan kali, yang asli tetap tersimpan. Dapat masukkan. Ibu Erna tuh, Ibu Erna sudah, Ibu Jawab, Erna duluan itu, Bu Erna sudah di kolom chat kita, beliau sudah memberikan 4 jawaban. Ibu Erna adalah peserta pertama yang masuk 4 jawaban. Erna Widar. Tolong dibacakan. Baik, sebentar. Erna Widar menyimpan secara otomatis, Ya, bisa tambah gambar, tambah video, bisa offline. Tuh, Oke, Pak. keren, benar keren, sekali nampak ya. ya. Bu Ya, Erna, ye. dari mana nih Bu Erna? Bu Erna Wida dari Bu SMP Erna 1 silakan di Pasiraya, chat Bu. dari mana? Pasiraya. Pasiraya. Satu, Oke, sampai 1 Pasiraya Pasiraya. ya. Terima kasih Bu Erna ya. Ternyata Bu Erna juga menyimak ya. Nah, baik Bapak Ibu, yang jawabannya tadi benar itu ada 2 orang ya. Pak Dahlan Ya. sama Bu Erna Erna Wida. Widar. Bu Ernal. Nanti hubungi saya aja ya, Pak Ernal sama Pak Ernal. Bu Pak Bu Dahlan. Erna. Pak Dahlan sama Kalau siang Pak Ernal, Bu. Oke, Iya. Bu Ernal. Halo Bu Ernal. Bu Erna Widar. Dan Bapak Dahlan. Erna Widar. Oke, nanti hubungi saya ya, Bu Ernal sama Pak Dahlan, ya. Aduh, penasaran Iya. nih mau dikasih apa nih sama Bu Novi. Untuk hari ini ya. Ya, Bu Erna Widar mungkin mau ngomong, boleh diaktifkan mikrofonnya tuh. Ya, Bu Erna Widar. Iya, Bu Ernal. Erna. Erna. Ya, halo, Assalamualaikum. Iya, dari mana Bu Erna? Ya, saya dari SMP 1 Pasiraya. Oh iya, benar sekali jawabannya tadi ya. Mantap, mantap. Ya, alhamdulillah menyimak. Iya. Yeay, alhamdulillah menyimak, Bu. Iya, bisa hubungi saya ya, Bu Erna ya. Oke, insya Allah. Iya, Terima Pak Dahlan kasih, lagi Bapak ya. Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Baik, mungkin untuk materi kita hari ini ya, mungkin mengingat waktu ya Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali masih kecanggihan dari Google Slide ya. Nanti Bapak Ibu silahkan di rumah ya, demo-demo sendiri supaya nanti bisa juga berkolaborasi dengan siswa menggunakan Google Slide ya. Mungkin di sini saya banyak kekurangan, mohon maaf ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada trainer kita Bu Novi Andriani yang berkolaborasi bersama dengan Bu Biza Swana dan juga rekan-rekan trainer lain yang sudah memaparkan materi Google Slide atau kecanggihan Google Slide. Baik Bapak Ibu yang mau bertanya, ini kita ada sesi bertanya sekitar 5 menit lagi. Yang mau bertanya mohon raise hand biar lebih terarah pertanyaannya, atau bisa juga di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu, kita tunggu 1 menit ya untuk yang bertanya. Ya, jadi kita utamakan dulu yang raise hand. Boleh Bapak Ibu tanya aja nggak apa-apa, walaupun nanti kita eksplorasi sendiri kecanggihan yang ada pada Google Slide. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Abu. Iya Bu. Sembari kita menunggu ya pertanyaan untuk yang slide. Tadi ketika break saya sempat juga membaca di kolom chat itu ada yang bertanya mengenai Google Doc ya Bu Cut. Di situ ada pertanyaan bagaimana dengan bahasa Arab gitu. Karena kan tadi kita cerita tentang quotation, kita cerita tentang simbol ya, kita cerita
lambang-lambang bahasa Latin. Nah, di Google Doc, bukan hanya Google Doc sih sebenarnya, di slide juga bisa, itu ada fitur language atau bahasa. Dia itu adanya di bawah menu bar file. Jadi kalau kita klik pada file, nanti kita scroll down ke bawah, akan ada menu yang namanya language atau bahasa. Tinggal kita pilih deh, kita maunya bahasa Arab, mau bahasa apa aja ada. Tuh, Betul, kecuali betul, bahasa betul. dinosaurus yang nggak ada. Iya, jadi Google itu sudah sangat paham dengan semua bahasa gitu ya. Jadi kita Iya, tinggal karena milih kan aja. iya, yang pakai kan seluruh dunia ya. Tuh, Iya Bu seperti Biza, itu. betul. Ini ada pertanyaan nih Bu Biza dari mohon maaf nih Ibu atau Bapak ya, Yusabri. Yusabri. Ini sudah resen. Mohon dihidupkan mikrofonnya. Yusabri. Silakan. Ibu ya, silakan dihidupkan mikrofonnya. Bapak Ibu yang mau tanya, resen aja. Ini kita belum buka mikrofon semua. Takut suaranya nanti ini ya. Resen aja Bapak Ibu yang mau tanya langsung. Boleh resen aja. Ibu Salmawati ya. Salmawati. Ini Pak Dahlan lagi. Pak Dahlan. Silakan Pak Dahlan. Mungkin mau bertanya Pak Dahlan. Silakan Pak Dahlan. Sudah ada di chat Pak. Coba baca di chat aja. Oh, di kolom chat aja. Eri Irawan. Mungkin langsung aja Pak, nih di kolom chat nampaknya Pak Dahlan kirim ke everyone atau Pak Dahlan. Ini ada ini Pak, mohon izin saya bacakan boleh? Boleh, dari boleh, Pak silakan. Dahlan. Boleh. Ada pertanyaan, kita langsung baca aja dari kolom chatnya. Menarik sekali Google Doc-nya. Apakah di Google Doc cuman Word aja, tidak ada Excel? Terima kasih jawabannya. Wah, ini gimana? Ayo siapa yang mau jawab Pak nih? Dahlan. Para trainer. Ada loh Pak Dahlan. Para trainer ya. Mungkin Bu Cu Intan boleh. Silakan Bu Cu. Silakan Bu Cu. Ya Pak Dahlan, ada Ya, itu. Oke. Excel juga ada dia. Jadi tidak hanya Google Doc, Google Excel juga punya. Nah, mungkin apa kita perlihatkan juga ini. Ya boleh. aja. Jadi Pak Dahlan namanya bukan Excel tapi ya Bu ya, tapi spreadsheet. Nah, Spreadsheet, tuh. ya. Itu ada materi Atau khusus lebih besok dikenal ya. dengan Google. Iya, Besok itu ada materi ada khusus materi tuh. Ada materinya. Besok, Ya, betul tuh. Ada materi khusus nanti Pak Dahlan. Besok, Jadi ya. untuk Excel itu juga ada di Google perangkat Google. Spreadsheet. Jadi namanya mantap spreadsheet. lah. Spreadsheet Itu ya akan namanya. disampaikan oleh Master Safi. Insya Allah besok akan disampaikan oleh master kita bagaimana penggunaan untuk aplikasi Excel itu. Ya, jadi Iya, tenang, mungkin Pak bisa Dahlan. saya luruskan. Boleh saya Oke, luruskan oke. ya Pak Dahlan. Lanjut. Google Doc itu adalah aplikasi yang berbeda dengan Google Sheet. Jadi kalau Excel dia tidak terintegrasi di Google Doc ya. Jadi dia khusus. Nanti ada namanya Google Spreadsheet atau dikenal juga sebagai Google Sheet gitu. Besok ya, berarti Pak Dahlan nih mesti hadir besok. Iya, ya Pak Nah, Dahlan. mesti Tapi hadir. Pak Bu Biza kan di Google Doc ini kalau hanya sekedar membuat tabel biasa itu ada. Bisa. Tapi Itu bisa. kalau untuk selengkap Excel itu tidak di Google Docs. tidak ada. Tidak Lebih disupport bagus, ya, bukan tidak di disupport situ ke ya. situ. Jadi ada Ya, rumahnya fasilitasnya masing-masing, ada di kamarnya. Google Sheet. Spreadsheet Ya, gitu ya. spreadsheet. Oke, baik, Spreadsheet ini atau sheet ya. ada yang bertanya juga nih, ada yang resen. Silakan Nursyam Sulaini Arita. Ya, ini Ibu nampaknya ya. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Ibu Nursyam sudah angkat tangan nih. Kayaknya udah capek tuh Ibu ya, angkatnya dari tadi. Ya, silakan Ibu. Ibu Nursyam. Bu Nursyam. Terima Oke. kasih Pak. Iya, Terima Bu. kasih atas kesempatannya. Begini Pak, tadi kan jaringan di sini buruk sekali. Iya, betul. Mati lampu baru aja nyala. Jadi saya kan Iya, Bu. materi yang tentang tadi ya Pak ya, Google dokumen itu tadi hampir nggak dapat Pak karena jaringan kacau kali. Oh, Ibu bisa disebutkan jadi Bu asal itulah. dari mana Ibu? Ya saya di Lamno Pak.
Oh, dari Lamno tadi Nah, nanti. Lamno. Ay, Ya. saya Bu Tanta, Pak. Oh, Bu Tanta. Itulah namanya sudah ini ya. Nursyam. Gak apa-apa Bu, nanti kita ini ada rekamannya, nanti kita share lagi ke grupnya. Saya nonton ulang gitu. Itulah Pak, karena jaringan buruk sekali di sini. Jadi tadi yang pertama tadi bentar-bentar hilang. Ini baru nyala lampu, baru lihat, baru tahu ini Pak, baru Iya, ini jelas. cuaca hari ini hujan, mati lampu. Ya cukup buruk sekali Pak. Ya, Nah, nggak itulah apa-apa, Bu. Pak. Jadi materi pertama kalau ada rekamannya nanti kan bisa saya pelajari ulang gitu Pak. Boleh. Nanti Ya. kita share lagi seperti semalam kita share untuk materi hari pertama ya. Insya Allah nanti malam kita share rekaman video hari kedua. Ya, Pak. untuk basic pengetahuannya kita juga bisa baca-baca itu di materi Google Classroom itu. Itu bisa juga, tapi untuk demonya bagus yang nonton video. Ya. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Itu makasih Pak. Mungkin lain ada yang ditanyakan? Itu kalau apa tadi kayaknya yang materi kedua kayaknya karena di ujung-ujung, tapi alhamdulillah udah paham dikit Pak. Tapi yang pertama tadi memang nggak bisa masuk tadi Nggak asik. bisa ininya ya. Nggak bisa connect terus, bentar masuk, bentar keluar, bentar masuk, nggak bisa nyambung. Boleh Bu, nanti kita share videonya Bu Tanta ya. Ya itu Pak. Oke, baik. Makasih, Iya Pak, Bu. ya. Ya, sama-sama Bu. Ini ada pertanyaan juga Iya, Pak. nih dari Bu Purnamasari nih. Ya. Iya, bagaimana Iya, cara iya, Bu. membuat kelompok kolaborasi nih? Boleh. Kolaborasi tadi setelah di apa namanya diketik materinya, kemudian di klik itu tadi nama-nama masuk ke klik ke teman-teman tadi yang semua yang diinginkan gitu. Nah, gitu tadi kan Bu. Baru kemudian jawabannya kemudian dikirim apa namanya dikirim orang yang dituju tadi di-share kembali materi jawaban yang diminta gitu. Jadi untuk berkolaborasi ya kita share gitu ya. benar. Oke, baik, terima kasih Bu Tanta ya. Baik, mungkin Bu Novi ada Mantap Bu Tanta, bisa langsung dijawab loh. Iya. Jadi berkolaborasi ya. Mungkin Bu Novi bisa menjawab, boleh. Yang dari siapa? Dari Pak Purnama. Purnama atau Ibu nih? Purnama Sari ya? Mungkin Ibu. Sepertinya Ibu ini. Bu Ibu, Purnamasari ya. Boleh. Tapi ini ada yang resen juga. Jadi kalau berkolaborasi untuk share tadi Bu Novi ya. Berarti harapan share. Mungkin Bu Novi bisa menjelaskan kembali untuk share di mana kita ambilnya. Iya, Bapak Ibu tadi kalau misalnya kita mau apa tadi pertanyaannya? Gimana ya? Oh iya, kelompok kolaborasi ya. Tadi kita klik aja nanti di share Bapak Ibu. Nah, seandainya memang Bapak Ibu sudah membuat kelompok misalnya di Google Sheet ya, itu nanti kita berkolaborasi secara kelompok langsung. Tinggal kita klik, nanti ada akunnya, misalnya akun kolaborasi, misalnya anak-anak kelas 4. Nah, di situ sudah ada email-email anak-anak kita. Nah, kita bisa langsung berbagi secara bersama. Kalau saya tadi per orang ya, saya tambahkan, bukan kelompok. Nah, seperti itu boleh juga Bapak Ibu. Iya, jadi di share-nya. Iya. Mungkin saya bisa kasih tampak nih slide-nya, mungkin Bu Novi bisa jelasin. Iya. Yang ini ya, udah kelihatan, Bu? Belum, Pak Abu? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau mau berbagi slide ini kolaborasi, di sini di samping foto saya di pojok kanan atas sedikit ada kolom bagikan gitu Bu Novi ya. Iya, benar sekali. Ya, kita Pak klik di sini, kita klik di bagikan ini, ya di sini Bapak Ibu bisa tambahkan email. Jadi Bapak Ibu tambahkan email atau misalnya Bapak Ibu mau bagi aja ke grup WA. Jadi bisa yang di bawah ini kita dapatkan link. Ya, jadi di sini pada saat kita berbagi link ini kita beri batas atau enggak, atau siapa saja yang mau dapat link ini. Ya, jadi kita bisa klik siapa saja. Nanti kita copy linknya. Link ini kita copy, salin.
kita kirim ke grup WA boleh, kita kirim ke email boleh. Jadi itu kalau mau berbagi link Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita mau kolaborasi seperti tadi, tinggal aja kita tambahkan saja alamat email di sini. Kita bagikan aja ke anak murid kita. Ya, gitu mungkin Bu Novi ya. Iya, benar sekali Pak Abu. Oke. Baik, Google Docs tadi apakah ukuran kertas sama teriset? Nah, jadi di Google Docs tadi ya Bu Cud Intan, Bu Visa mungkin mohon maaf ini dari Putri ya. Untuk Google Docs tadi apakah ukuran kertas sama teriset atau bisa mana tadi? Atau bisa kita ubah seperti di Microsoft Word, gunanya untuk print nanti. Ya, mungkin nih Bu Cud Mutia, Bu Cud Intan boleh dengan Bu Visa nih ya. Masalah setting kertas nih di Google Docs. Silakan Bu Cud Intan dan juga mungkin Bu Visa bisa berkolaborasi. Izin Pak Abu? Iya Bu. Boleh saya coba jawab? Boleh, boleh. Ya, silakan Bu Cud. Bu Visa kemana? Ada tuh. Oh ya, hadir. Jaringan Saya bagus, lagi Bu. kerjain yang... Oke. Iya, ya. Nah, baik, untuk menanggapi pertanyaan Ibu tadi, kita bisa lihat di menu file, kemudian kita scroll ke bawah, lihat penataan halaman, Bu. Di sana kita bisa menata halamannya, mau pakai ukuran kertas apa gitu. Page setup ya, Bu Cud ya? Ya. Ada di file paling bawah tuh. Ya, setelah language, bahasa itu ada paling bawah page setup. Tinggal kita klik aja, nanti tinggal kita atur mau seperti apa kertasnya. Ada macam-macam nih. Play itu bagaimana nanti marginnya kan? Ya mungkin nih bisa saya bantu share screen-nya bentar biar lebih jelas sama rekan-rekan kita guru mungkin mau print. Bisa kelihatan nih layarnya? Boleh ya. Oke Pak Abu. Sudah kelihatan nih Bu Cud? Sudah Pak. Ya, jadi Bapak Ibu ya di sini pilihnya ya, di file gitu ya, di file. Paling ya, bawah Pak Abu. Paling bawah. Di sini ada penataan halaman gitu ya, atau page setup. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa setting marginnya. Yang atas berapa, bawah berapa, kiri berapa. Itu ukuran kertasnya juga ada tuh, tinggal di sini pilih kita aja. Bisa rubah landscape, portrait. Ya. Nah, jadi di sini sama Bapak Ibu. Jadi kita mau nge-print nih aman ya. Iya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mudah sekali kita gunakan Google Docs. Tadi ini ada Ibu Salmawati, udah angkat tangan ya. Silakan Bu Salmawati Bu. Silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih waktunya Pak. Ya, dari mana Ibu? Dari sekolah mana? Ya, dari sekolah SD Negeri 1 Panga, Pak. Oh iya, silakan Ibu. Ini mengenai Google Slide dan fitur-fitur lain. Sebenarnya kalau di SD kami sudah beberapa kali dikasih materi sama Bu Cud Dewi Mayasofa. Tetapi dari yang tadi waktu Bu Novi presentasi, kami sebenarnya pengen ikut kolaborasi ya, cuman nggak bisa. Jadi yang ingin saya tanyakan nanti pada anak-anak, bagaimana kita bisa mengkolaborasikan siswanya, sementara siswanya itu pengambilan gambarnya itu kurang paham dari siswanya. Kemudian apakah bisa, misalnya seperti kami kan guru PAI, apakah bisa kami memasukkan misalnya qiraah ke dalam Google Slide ini? Iya. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Salmawati dari Panga ya. Iya Pak. Mungkin ini lebih arahnya ke Google. Jadi di sini memang Ibu Salmawati mau berkolaborasi dengan anak-anak. Bagaimana caranya agar anak-anak itu tahu cara menginsert gambar dan juga mungkin bahasa Arab Bu ya. Iya, silakan Ibu ya, bahasa Arab. Jadi di Google Slide-nya.
Mungkin Bu Nov bisa bantu jawab, Bu? Gimana, Pak Abu? Jadi Ibu ini mau berkolaborasi dengan anak-anak. Jadi anak-anak belum tahu cara mengisi gambarnya. Ya, begitu. Ya. Mungkin di sini Bu Salma, kita bisa sosialisasi dulu kepada siswa kita ya. Karena memang kendalanya memang di sini kita ya. Kalau kita berada di daerah pelosok ya, belum tentu semua siswa itu punya HP ya kan? Iya. Nah, berarti kita sosialisasi saja dulu dengan siswa-siswa kita. Apalagi mungkin memang siswa kita belum mengaktifkan yang akun belajar ID itu. Ya, jadi caranya seperti itu, kita sosialisasi dulu. Nih, cara-cara menginsert gambarnya. Nah, baru nanti kita bisa berbagi dengan siswa kita, supaya siswanya lebih terarah. Nah, Bu Salma juga bisa membuat slide-nya, slide presentasi, misalnya cara menggunakan Google Slide, kemudian bagikan kepada siswa. Iya. Itu bisa juga dilakukan di sekolah, Bu Salma. Iya, tadi itu idenya bagus sekali tadi ya. Saya maaf tadi lagi terdistract sama sesuatu di sini. Jadi tadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Novi tadi. Memang kita harus sosialisasikan dulu kepada siswa. Apalagi kan sekarang siswa juga sudah ada ya akun belajar ID kan? Iya, sudah ada akun belajar. Sudah ada. Jadi mungkin akan lebih efektif lagi kalau siswanya bisa memanfaatkan akun belajar ID karena fitur-fiturnya kan memang diperuntukkan untuk pembelajaran. Jadi tadi yang pertama seperti kata Bu Novi mungkin bisa disosialisasikan kepada siswanya dulu atau bisa tadi melalui membuat slide gitu ya Bu Novi ya. Nah, membuat slide untuk siswanya bagaimana cara-cara untuk bisa menginsert atau memasukkan gambar. Nah, untuk kiroah kalau nggak salah saya pengucapan ya, Ibu ya? Iya, ya. Pengucapan bahasa Arab. Audio gitu ya. Ini malah kita tuh bisa masukkan video tutorial. Nah, itu mungkin bisa jadi kan tadi kan di slide sudah dijelaskan ya sama Ibu Novi bagaimana kita bisa memasukkan menginsert video apakah itu dari YouTube malah bisa dipotong tadi ya, bisa diedit. Nah, mungkin salah satu ide untuk pengajaran qiraah mungkin Ibu bisa untuk memasukkan video apakah itu dari YouTube atau mungkin Ibu sendiri yang mau merekam diri sendiri gitu kan. Karena kan kita bisa juga tadi itu mengambilnya dari Drive gitu kan. Nah, mungkin idenya seperti itu, Bu. Kalau untuk yang qiraah, karena itu lebih ke pronunciation ya, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Benar sekali, jadi bisa insert video saja dari YouTube, terus dipotong-potong atau disesuaikan durasinya menurut kebutuhan di kelas Ibu. Mungkin seperti itu, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, bagaimana? Kalau untuk qiraah, Bu Salma, mungkin seperti pendapat Bu Fiza tadi, atau saran Bu Fiza, bahwa Ibu bisa merekam diri sendiri, bisa merekam suara sendiri. Qiraah itu kan bacaan, jadi di situ mungkin lebih ke makhrijul huruf, kalau untuk agama. Mungkin seperti itu Bu Salma, bisa direkam, kemudian bisa diambil dari Drive. Oke, Bu, makasih. Mohon bimbingannya Bu ya, supaya kami bisa seperti trainer-trainer yang mantap dan keren ini semua. Sehingga anak-anak Aceh Jaya tidak ada lagi yang namanya tidak bisa. Dan guru-gurunya nggak gaptek lagi Bu ya. Saya yakin ini para peserta ini selesai nanti pengimbasan pasti menjadi trainer minimal di sekolahnya dulu masing-masing. Pasti. Betul. Iya. Ya, Bu. Jadi anak-anak bisa dimanfaatkan tuh HP-nya Bu ya. Jadi kita bisa bekerja dari HP ya, smartphone kita. Anak-anak ini rata-rata ada HP Bu bisa ya. Cuma laptopnya nggak ada. Jadi kita bisa gunakan Google Docs, Google Slide, itu bisa kita akses semua dari perangkat HP gitu. Terima kasih Bu Salmawati ya. Jadi Bapak Ibu, ini waktunya sudah pukul 17:22. Saya kira untuk materi kita pada hari ini saya kira cukup. Namun Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan room ini, kita foto bersama dulu Bu Fiza, walaupun sebagian tidak isi absen. Oh iya. Ya.
Saya sekarang udah di jembatan San Francisco ya, Pak. Ya, betul. Nggak lagi di antariksa. Sudah beralih. Mulai hujan dan dingin, ya. Iya, sinyalnya tadi juga terlalu tinggi ya, sinyalnya jadi nggak nyampe tadi. Oke, baik Bapak Ibu yang masih tersisa nih 62 orang. Ayo kita hidupkan videonya atau kameranya. Ya, kita hidupkan kameranya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Baik, kita beralih ke halaman ini. 1, 2, belum nih, halaman belum full nih. Pak Nasrul Hadi. Iya, 1, 2, 3. Baik, di halaman kedua. Nah, ini masih banyak nih, Pak Abdul Akar. Belum hidup nih, Pak. Baik, Bapak Ibu mohon menghidupkan kameranya untuk dokumentasi kita. 1, 2, 3. Baik, halaman terakhir. Iya. Hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu. Untuk hari ini kami kira sudah cukup di sini. Terima kasih atas waktunya yang sudah melebihi dari jadwal standarnya. Namun antusias Bapak Ibu sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada para trainer dan yang telah memaparkan materi pada hari ini. Sampai jumpa lagi besok hari terakhir. Bapak Ibu mohon hadir semuanya. Karena kita ada bimbingan juga uji kompetensi dan juga materi-materi yang sangat menarik untuk besok. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami atas nama panitia mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang mau ngomong-ngomong boleh. Yang mau sapa-sapa boleh nih, mikrofonnya udah kami semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Ya, Terima kasih jadi ilmunya. Terima kasih. Undur diri. Dan ibu-ibu lainnya. Bapak Ibu semuanya. Diri ya, Bapak baik, Pak Ibu. Nasrul Hadi. Ya, terima kasih Kak Bapak Ibu semuanya. Nah, itu yang mau sapa-sapa boleh tuh, mikrofonnya udah bisa kasih hidup semua tuh. Terima kasih Pak Bu. Mantap. Sama-sama. Izin live. Purnama. Bisa kayak mana nih bagi-bagi cara ilmunya. masukin ke wallpaper apa nih? Backgroundnya kan Iya. belakangnya saat saya masukin ke background di Ya, laptop halo saya. juga tapi kok Bu acak-acak Anjar. gambarnya. Mana? Bagus kan hari Itu ini? karena Ibu kepencet green screen kali ya, Ibu ya. Mantap Bu Pur. Gitu ya. Kepencet green screen kali ya. Ibu dari browser atau dari aplikasi ya, Bu? Oh, dari Chrome ya? Dari Chrome Browser. ya, dari browser ya. Ya. Atau kalau Mungkin karena kepencet green screen kali. Kalau di Zoom itu sebenarnya kita pakai layar biru di belakang, pakai wallpaper bagus juga itu. Iya. Kalau kita mau rubah background memang bagusnya begitu ya. Bagusnya pakai layar. Iya. Layarnya Karena biar gambarnya nggak acak-acak di belakang kan. Ibu itu kayaknya pakai aplikasi deh yang punya Ibu itu. Bukan dari browser ya. Kayaknya. Enggak ya? Enggak, Bu, di browser. Oh, dari browser ya. Berarti dari roda itu ya? Dari Ya, ya, settingnya? Ya. Oh, iya. Mungkin ada kepencet green screen-nya. Coba yang lain, mungkin gambar yang lain. Di-explore lagi. Nah, ini kan Bu Piza nampaknya kan acak gitu kan. Jadi nggak nampak orangnya. coba di setting itu Bu, ya itu kepencet green screen atau apa namanya? Mirroring ya. Oh, di mirroring. Mirror ya. Oh, Ya, mirrornya matiin. Ya, coba Ibu matiin. Coba klik dimatiin. Iya. Udah dimatiin tapi tetap kayaknya. Ya, bisa juga ya. Green screen kayaknya kepencet. Ya, di green screen dulu. Yang green screen udah kelihatan itu di sampingnya di bawah. Green screen. Kayak dekat mirroring dia, Bu, di paling bawah tuh. Iya, tapi nggak bisa dimatiin ini karena kan kabur, nggak hidup. Blur gini ya. Cuma nggak hidup dia ya? Clear more ya? Itu di mananya ya? Kalau itu? Kalau di samping Karena mirror kalau kan nggak ini. I have a green screen itu kan Ganti layar Bu Pur. Ganti layar. Iya. Purnama Sari. Kayak yang tadi yang masalah Ibu ini di background mungkin Bu.
background and filter. Sebenarnya backgroundnya sudah masuk itu ya, udah nampak masjidnya. Udah, itu udah masuk, cuman penyetelan di green screen-nya itu. Ada sesuatu yang harus dipencet di tempat lain. Yang layar itu Bu, coba ada layar di situ. Ini saya nggak kelihatan ibunya nih. Yang layar. Ada layar kecil dia di atas green screen itu, kok nggak salah saya. Seingat saya, saya nggak kelihatan ibu soalnya di sini. Ada dia. Memang harus dicoba-coba dia Bu. Praktek gitu kan. Iya.